Suami dan mertua jahat itu mati kutu saat melihatku dijemput mobil mewah oleh ayahku dengan dijaga 20 bodyguard. Dia tak tahu bahwa aku adalah anak seorang pejabat negara. Udara lembab Jakarta selalu terasa lebih berat di pagi hari bagi Luciana. Pukul 4 subuh, saat kebanyakan orang masih terlelap dalam mimpi indah, ia sudah harus bangkit dari kasur tipis yang tak lebih nyaman dari alas lantai. Dingin lantai dapur yang menembus ke tulang punggungnya adalah teman akrab selama 3 tahun terakhir. 3 tahun sejak ia memutuskan menikah dengan Rio Prasetyo, seorang pria yang dulunya ia pikir adalah jawaban atas segala impian remajanya. Nyatanya, Rio adalah gerbang menuju sangkar yang terbuat dari besi, dilapisi emas palsu. Sangkar itu adalah rumah keluarga Prasetyo. Rumah yang dulunya terlihat megah di matanya yang lugu. Sekarang, rumah itu terasa seperti penjara, dengan jeruji tak terlihat yang mengikat setiap gerak dan napasnya. Di dalamnya, berkuasa seorang ratu tiran bernama Lastri, ibu mertuanya. Bu Lastri adalah definisi dari kesombongan berbalut kemunafikan. Sosoknya selalu tampak anggun di depan umum, dengan polesan make-up tebal dan perhiasan emas yang gemerlapan. Namun, di balik pintu rumahnya, ia berubah menjadi predator yang rakus, siap memangsa siapapun yang dianggap lemah, terutama Luciana. Luciana, bangun! Apa kau mau matahari mencakar pantatmu? Suara melengking Bu Lastri tak pernah absen menjadi alarm pagi yang paling brutal. Luciana bergegas bangkit, merapikan rambutnya yang selalu terlihat berantakan karena kurang tidur. Ia sudah hafal betul rutinitas pagi, menyiapkan sarapan untuk Bu Lastri dan Rio, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan melayani setiap kebutuhan kecil mereka, seolah ia bukan menantu, melainkan pembantu yang tak digaji. Ironisnya, ia memang tak digaji. Gajinya sebagai guru honorer di sebuah sekolah swasta selalu ludes bahkan sebelum sempat mampir ke tangannya. Pagi ini, nasi goreng telur ceplok sudah tersaji di meja makan. Luciana menatanya hati-hati, berusaha membuat semuanya sempurna agar tak ada alasan bagi Bu Lastri untuk mengomel. Namun, ia tahu, omelan selalu menemukan jalannya. Lihatlah dirimu, Luciana. Bu Lastri menunjuknya dengan garpu, yang ujungnya berkilat karena pantulan cahaya. Pakaian kucel begitu, seperti gelandangan. Rambut acak-acakan. Pantas saja Rio tidak punya nafsu makan kalau melihatmu. Dulu ibumu itu mati-matian mengejar keluarga kami sampai kau bisa menikah dengan Rio. Sekarang sudah dapat, malah malas-malasan. Setiap kata Bu Lastri adalah anak panah beracun yang menancap tepat di hatinya. Luciana menunduk. Bibirnya bergetar menahan tangis. Ia tahu kebenarannya berbeda. Ia yang dulu dielu-elukan Rio, ia yang dipuji-puji kecantikannya, kini hanya menjadi bayangan. Rio sendiri, duduk di seberang Bu Lastri, melahap nasi gorengnya tanpa melirik sedikit pun ke arah Luciana. Ia tak pernah membela istrinya. Tak pernah sekalipun. Bagi Rio, ibunya adalah mutlak, dan Luciana adalah bagian dari beban yang harus ia tanggung. Sudahlah, Ma. Rio akhirnya bersuara, mengusap mulutnya dengan serbet. Buat apa bicara dengan orang seperti dia? Hari ini kan gajian Luciana. Suruh saja dia transfer semua gajinya untuk cicilan mobil mama yang baru. Kita butuh uang muka untuk liburan ke Bali juga. Mendengar itu, Luciana merasa lututnya lemas. Gajinya yang hanya 2 juta rupiah per bulan, hasil kerja kerasnya mengajar puluhan murid, selalu lenyap begitu saja. 10 hari lagi gajinya akan turun, dan sudah ada daftar panjang kebutuhan Rio dan Bu Lastri yang harus ia penuhi. Cicilan mobil baru, uang muka liburan, perhiasan, bahkan untuk pulsa telepon Rio pun ia yang harus bayar. Sementara ia sendiri, sudah berbulan-bulan tak membeli pakaian baru.
Pakaian yang dikenakannya adalah pemberian dari tetangga yang kasihan melihatnya. Rio melanjutkan, tanpa peduli pada ekspresi wajah Luciana. Mama harus cepat-cepat bayar cicilan itu. Nanti kalau telat, reputasi kita bisa jelek di mata sosialita Mama. Liburan ke Bali juga penting untuk networking bisnis. Bu Lastri mengangguk setuju. Raut wajahnya kembali cerah. Betul kata Rio. Kau dengar, Luciana? Jangan sampai kau membuat nama baik keluarga kami tercoreng. Pokoknya, gajimu langsung transfer ke rekening Mama. Titik. Luciana hanya bisa mengangguk pelan, tanpa suara. Air mata sudah di ujung pelupuk matanya. Ia ingin berteriak, ingin melawan, ingin lari. Namun, ia terlalu lelah. Lelah dengan perlakuan mereka. Lelah dengan janji-janji manis Rio di awal pernikahan yang kini hanya menjadi abu. Ia merasa terjebak, seperti burung dalam sangkar, yang sayapnya dipatahkan dan kebebasannya direnggut. Tidak ada yang tahu, di balik penampilannya yang kucel dan tertekan, ia menyembunyikan sebuah rahasia besar. Sebuah identitas yang bahkan suaminya dan ibu mertuanya tak pernah sangka. Sebuah rahasia yang mungkin, suatu hari nanti, akan meledak dan mengubah segalanya. Luciana tumbuh dalam kemewahan yang tak terbayangkan oleh Bu Lastri maupun Rio. Apalagi mereka berdua yang tak pernah repot-repot mencari tahu latar belakangnya. Ia adalah putri tunggal dari Pramudya, seorang pejabat negara tinggi yang namanya selalu disebut dengan hormat dan disegani di kancah politik Indonesia. Bukan hanya sekadar pejabat. Ayahnya adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sebuah posisi yang sangat strategis dan memiliki pengaruh besar. Sejak kecil, kehidupan Luciana dikelilingi oleh privilese, sekolah internasional dengan kurikulum terbaik, guru privat untuk setiap mata pelajaran yang diminatinya, liburan mewah ke berbagai belahan dunia, dan pengawasan ketat dari rombongan bodyguard pribadi yang selalu siaga. Namun, kemewahan itu tak pernah menjadikannya gadis manja atau sombong. Justru sebaliknya, ayahnya, dengan segala kesibukan dan wibawanya, selalu menekankan pentingnya kemandirian, kerendahan hati, dan empati terhadap sesama, terlepas dari status sosial. Nak, kekuasaan dan kekayaan itu hanyalah titipan. Yang abadi adalah kebaikan hatimu dan seberapa besar manfaatmu bagi orang lain. Selalu begitu pesan ayahnya. Luciana dididik untuk selalu bersikap sederhana, menghargai setiap rezeki, dan tak pernah memanfaatkan nama besar Pramudya untuk mendapatkan kemudahan. Bahkan, ia seringkali merasa terbebani dengan ekspektasi besar yang melekat pada nama keluarga. Ia mendambakan kehidupan normal, di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri, Luciana, tanpa bayang-bayang status ayahnya yang megah. Keinginan akan kehidupan normal, inilah yang membawanya pada pertemuan dengan Rio. Saat itu, Luciana sengaja memilih universitas negeri biasa untuk melanjutkan pendidikannya, jauh dari lingkungan sosialita dan anak-anak pejabat yang biasa ia temui. Ia ingin merasakan bagaimana rasanya bergaul dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, merasakan perjuangan yang sebenarnya. Di kampus itu, ia bertemu Rio Prasetyo. Rio adalah mahasiswa biasa, dengan penampilan yang menarik, senyum ramah, dan tutur kata yang memikat hati. Ia berasal dari keluarga menengah, yang menurut Luciana, adalah kebalikan dari kehidupannya yang serba ada dan terkungkung protokol. Luciana jatuh cinta pada sosok Rio yang ia kira sederhana dan tulus. Ia melihat potensi kebahagiaan sejati, sebuah kebahagiaan yang dibangun dari nol, jauh dari protokol dan pengawasan ketat yang selalu membayangi hidupnya. Ayahnya, Pramudya, tentu saja menentang keras hubungan ini. Bukan karena status sosial Rio yang biasa saja, Pramudya tak pernah peduli soal itu. Penolakan Pramudya murni karena intuisi tajamnya sebagai seorang pemimpin dan ayah yang sangat mencintai putrinya. Ia melihat ketidakjujuran dan ambisi tersembunyi di mata Rio, sebuah tatapan yang terlalu sering ia lihat dalam dunia politik yang kejam.
Pramudia sudah mencoba memperingatkan Luciana berkali-kali, menjelaskan bahwa Rio bukanlah pria yang tepat untuknya, bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan latar belakang dan niat Rio. Ia bahkan sudah melakukan investigasi diam-diam terhadap latar belakang Rio dan keluarganya, menemukan beberapa indikasi yang tidak menyenangkan, kecenderungan berutang, gaya hidup di atas kemampuan finansial, dan mentalitas cepat kaya tanpa kerja keras. Namun, cinta telah membutakan Luciana. Di mata gadis muda yang mendambakan kebebasan itu, penolakan ayahnya justru terasa seperti belenggu. Dalam sebuah pertengkaran hebat yang jarang terjadi di keluarga mereka, Luciana nekat. Ia memilih Rio, bahkan rela melepaskan semua kenyamanan dan perlindungan ayahnya. Ayah tidak mengerti. Aku ingin hidup normal. Aku ingin dicintai apa adanya, bukan karena nama ayah, teriaknya kala itu, dengan air mata yang mengalir deras. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa hidup mandiri, membangun kebahagiaannya sendiri, tanpa bergantung pada nama besar Pramudia. Ayahnya, Pramudia, yang sangat mencintai putrinya dan menghargai pilihannya meskipun berat hati, akhirnya menyerah. Ia tahu ia tak bisa memaksakan kehendak. Namun, naluri seorang ayah dan pejabat tak pernah sepenuhnya padam. Diam-diam, ia menempatkan beberapa orang kepercayaannya untuk memantau dari jauh, memastikan putrinya aman, setidaknya dari bahaya fisik yang paling ekstrim. Ia juga memutus semua akses finansial Luciana, ingin melihat sejauh mana putrinya bisa bertahan dengan pilihannya dan apakah ia akan kembali mencari perlindungan. 3 tahun berlalu. Kehidupan normal yang Luciana dambakan justru jauh dari kata normal. Ia hidup dalam kemiskinan yang mencekik, hinaan yang merendahkan, dan kekerasan emosional yang tak berkesudahan. Rio yang dulu manis dan perhatian, kini berubah menjadi suami yang penuntut, pemalas, dan tak berdaya di hadapan ibunya. Bulastri, yang awalnya bersikap ramah di awal pertemuan singkat mereka, menunjukkan wajah aslinya begitu Luciana resmi menjadi menantu. Mereka tak pernah sekalipun mencurigai latar belakang Luciana yang sebenarnya. Mereka hanya melihatnya sebagai gadis desa polos yang beruntung bisa menikah dengan Rio dan menjadi alat untuk memenuhi ambisi mereka. Identitas aslinya sebagai putri tunggal seorang pejabat tinggi negara tersimpan rapat, bagaikan bom waktu yang suatu saat akan meledak dengan dahsyat. Setiap hari adalah perjuangan bagi Luciana. Ia harus tampil seolah tak ada masalah, menyembunyikan luka dan penderitaannya dari mata dunia, bahkan dari rekan-rekan guru di sekolah yang selalu memujinya karena kesabaran dan ketekunannya. Harga dirinya terkoyak, impiannya hancur. Namun, di balik semua itu, ada percikan kecil yang masih menyala, sebuah tekad untuk bertahan, untuk tidak menyerah, dan untuk membuktikan bahwa ia tidak selemah yang mereka kira. Dan jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ayahnya, sang jenderal pendiam yang bijaksana, pasti tidak akan membiarkan putrinya hancur begitu saja. Sebuah harapan, sekecil apapun, masih tersimpan di sana, menanti saatnya untuk bersinar. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ikut merasakan beban di dada Luciana yang kian menghimpit. Sudah seminggu sejak Rio dan Bulastri, dengan tatapan mata penuh perhitungan, secara eksplisit menuntut semua gajinya. Uang itu akan digunakan untuk cicilan mobil baru Bulastri yang mewah, sebuah Pajero Sport berwarna putih yang dipamerkan di depan kompleks, serta dana liburan ke Bali yang mereka impikan sebagai ajang pamer status palsu di hadapan kenalan-kenalan mereka. Gajian Luciana seharusnya cair hari ini, dan ia tahu, begitu angka-angka itu muncul di layar ponselnya, ia takkan punya daya untuk menahannya. Bulastri sudah mengawasinya seperti elang lapar. Setiap gerak-geriknya tak luput dari pengawasan, memastikan setiap sen masuk ke kantongnya, bukan kantong Luciana. Luciana pergi mengajar dengan langkah gontai, seolah setiap pijakan kakinya membawa beban bertonton. Di sekolah, ia berusaha keras untuk tersenyum, menyapa murid-muridnya dengan ramah, dan mengajar bahasa Indonesia dengan sepenuh hati. Mengajar adalah satu-satunya pelampiasan baginya, satu-satunya tempat ia merasa dihargai, di mana tatapan polos murid-muridnya memberinya kekuatan semu. Namun, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Otaknya terus berkelana, mencari celah,
memikirkan bagaimana caranya ia bisa bertahan hidup jika semua gajinya direnggut. Bagaimana ia bisa membeli kebutuhan pribadinya? Bahkan untuk membeli pembalut bulanan saja ia harus mencuri-curi uang sisa belanja dapur atau menahan diri hingga tak ada pilihan lain, mengandalkan belas kasihan toko kelontong di dekat rumah yang sering memberinya bon. Pulang dari sekolah di terik siang, ia mendapati pemandangan yang sudah ia duga. Bu Lastri sudah duduk manis di sofa ruang tamu, dengan ponsel di tangan dan ekspresi tak sabar yang terpampang jelas di wajahnya. Rio juga ada di sana, memainkan game di ponselnya, namun sesekali melirik Luciana dengan tatapan menuntut yang tak sabar, seolah ia adalah mesin ATM yang baru saja siap beroperasi. "Cepat sini, Luciana. Sudah transfer gajimu ke rekening Mama?" seru Bu Lastri tanpa basa-basi. Suaranya melengking tajam begitu Luciana membuka pintu. Tidak ada sapaan, tidak ada pertanyaan tentang bagaimana harinya. Yang ada hanya tuntutan. Luciana mengangguk pelan. Jantungnya sudah berdegup kencang sejak ia memasuki gerbang rumah. "Sudah, Ma. Barusan saja saya transfer semua." Begitu masuk notifikasi, Bu Lastri segera meraih ponselnya. Ibu jarinya bergerak cepat di layar. Senyum puas merekah di wajahnya saat melihat angka-angka transfer dari rekening Luciana terpampang jelas. "Bagus. Nah, begitu dong menantu yang patuh. Jangan sampai menyusahkan keluarga ini dengan alasan macam-macam." Nada suaranya berubah sedikit lebih lembut, namun tetap mengandung keangkuhan. Namun, senyum itu hanya bertahan sesaat. Kening Bu Lastri berkerut, matanya menyipit penuh kecurigaan saat ia menelaah detail transaksi. "Tapi, ini kenapa cuma 2 juta? Bukannya gajimu 2,5 juta, ya?" "Kau mencoba menyembunyikan uang, Luciana?" tuduhnya. Suaranya kembali meninggi dan penuh ancaman. Jantung Luciana berdegup kencang, memukul-mukul rusuknya seolah ingin keluar. Ia memang sengaja menyisihkan Rp500.000, bukan untuk hal mewah, melainkan untuk membeli vitamin dan obat-obatan yang sudah lama ia butuhkan. Tubuhnya seringkali lemas, pusing, dan sakit-sakitan karena kurang gizi, kurang istirahat, dan tekanan mental yang tak henti. Ia sudah sering menahan mual dan pusing di kelas, khawatir jika ia pingsan, mereka akan semakin menuduhnya drama. "Tidak, Ma. Itu, ada potongan BPJS dan pajak yang otomatis terpotong dari sekolah." Luciana mencoba beralasan, suaranya bergetar, berusaha agar terdengar yakin meskipun ia tahu alasannya rapuh. "Alasan saja. Potongan BPJS itu sedikit. Tidak sampai segini. Kau mau membohongi Mama?" Bu Lastri bangkit berdiri, wajahnya merah padam, pembuluh darah di pelipisnya terlihat jelas. Tangannya sudah terulur, menuntut. "Mana ponselmu? Biar Mama cek riwayat transfer dan pengeluaranmu." Rio, yang sedari tadi hanya terpaku pada gamenya, seketika bangkit dan dengan gerakan cepat merebut ponsel Luciana dari genggamannya yang gemetar. Ia membuka aplikasi mobile banking Luciana, men-scroll riwayat transaksi dengan tatapan mata tajam. "Benar, Ma. Dia bohong. Ada transaksi penarikan tunai 500.000 kemarin sore. Dan itu bukan potongan apapun." "Untuk apa ini, Luciana? Kau mau menggelapkan uang kami?" Rio menatapnya tajam, tatapan yang membuat Luciana merasa seperti penjahat kelas kakap yang tertangkap basah. Aku hanya perlu membeli obat dan vitamin, Mas. Aku sering pusing dan mual akhir-akhir ini. Aku butuh suplemen." Luciana mencoba menjelaskan, air matanya mulai menetes, mengaburkan pandangannya. "Obat apanya? Kau itu cuma malas kerja. Mau cari simpati. Sudah kami biayai hidupmu. Kau masih berani mencuri uang kami." Bu Lastri berteriak. Suaranya nyaris pecah. "Tidak ada makan malam untukmu malam ini. Dan besok, kau harus mengganti uang itu dengan bekerja lembur. Kau harus cuci semua karpet di rumah ini sampai bersih. Kalau tidak bersih, kau tidak akan makan sampai besok siang." Luciana terhenyak. Perutnya yang sudah keroncongan sejak pagi semakin perih mendengar ancaman itu. Bukan hanya makan malamnya yang dihilangkan, tapi ia juga harus bekerja lebih keras untuk mengganti uang yang seharusnya untuk kesehatannya sendiri.
Ia merasa seluruh energinya terkuras habis, dan napasnya terasa sesak. Ini bukan lagi sekadar penindasan biasa, bukan lagi omelan rutin. Ini adalah puncak penghinaan. Sebuah momen di mana ia merasa harga dirinya benar-benar diinjak-injak sampai tak tersisa, direduksi menjadi tak lebih dari alat tanpa hak. Malam itu, Luciana tidur dengan perut kosong yang bergejolak dan air mata yang terus mengalir, membasahi bantal tipisnya. Ia memandangi langit-langit kamar yang gelap, bertanya-tanya sampai kapan ia harus menanggung semua ini. Rasa putus asa menyelimutinya bagaikan selimut tebal yang menyesakkan. Namun, di tengah keputusasaan itu, di antara isak tangisnya yang tertahan, sebuah bisikan samar mulai muncul dari sudut hatinya. Bisikan tentang keadilan yang ia dambakan, bisikan tentang seseorang yang mungkin masih peduli padanya, seseorang yang ia tinggalkan demi pilihan yang salah ini. Sebuah titik pemicu telah tercapai. Hatinya yang selama ini pasrah dan menelan semua perlakuan, kini mulai meronta, mencari jalan keluar, seolah ada percikan api yang baru saja menyala dalam kegelapan. Malam itu, dinginnya lantai dapur terasa menusuk hingga ke sumsum tulang Luciana. Perutnya yang kosong bergejolak perih. Namun rasa sakit hati yang membuncah jauh lebih menyiksa. Ia memejamkan mata erat-erat, mencoba mengusir bayangan wajah Bulastri dan Rio yang penuh penghinaan. Kata-kata mereka tadi siang, "Kau mau menggelapkan uang kami," dan ancaman untuk mencuci semua karpet tanpa makan, terus berdengung di telinganya. Luciana merasa seperti kain lap kotor yang sudah diperas habis-habisan, tak lagi bernilai. Dalam kegelapan yang pekat, kenangan masa lalunya berkelebat, menari-nari seperti film lama yang diputar ulang. Kenangan akan aroma masakan ibunya yang selalu hangat dan menguar di seluruh penjuru rumah, pelukan ayah yang kokoh dan selalu membuatnya merasa aman, tawa renyah yang sering memenuhi sudut-sudut rumah mereka yang luas dan asri. Rumah yang ia tinggalkan 3 tahun lalu, dengan segala kenyamanan dan kehangatannya, demi mencari kebahagiaan yang kini justru menjadi neraka. Ia ingat jelas percakapan terakhirnya dengan ayah sebelum pernikahan. Mata ayah Pramudya, yang biasanya tajam dan penuh perhitungan, kala itu terlihat syarat dengan kekhawatiran yang mendalam. "Luciana, ayah tahu kamu mencintai dia. Tapi cinta saja tidak cukup. Nak, pernikahan itu komitmen seumur hidup, bukan cuma perasaan sesaat yang bisa luntur." Ayah sudah menyelidiki latar belakang Rio dan keluarganya, dan ada banyak hal yang tidak cocok denganmu. Dia bukan pria yang ayah impikan untuk putri ayah satu-satunya. Ayah hanya ingin kamu bahagia sejati, bukan kebahagiaan semu. Kala itu, Luciana yang dipenuhi gairah cinta pertama dan haus akan kebebasan, menganggap ayahnya terlalu protektif, terlalu keras, bahkan egois. Ia, dengan segala kekeras kepalaan masa mudanya yang menggebu, hanya ingin membuktikan bahwa ia bisa memilih jalannya sendiri, bahwa ia bisa mandiri, bahwa ia bisa menemukan kebahagiaan tanpa campur tangan dan nama besar ayahnya. Sebuah kesalahan fatal yang kini harus ia bayar mahal dengan setiap tetes air mata, setiap inci harga diri yang terkoyak. Air mata Luciana mengalir membasahi pipi, membasahi bantal tipis yang sudah basah oleh peluh dan duka. Ia merasa sangat bodoh, sangat menyesal. Semua janji manis Rio yang dulu membuaikannya, semua rayuan Bulastri di awal perkenalan mereka yang kini terasa menjijikan, seolah hanya sebuah sandiwara picik. Mereka hanya melihatnya sebagai sasaran empuk, seorang gadis polos yang bisa mereka manfaatkan, peras tenaganya, dan hisap kekayaannya, atau setidaknya, apa yang mereka kira adalah kekayaannya. "Maafkan aku, ayah. Maafkan aku karena tidak mendengarkan ayah," bisiknya di tengah kegelapan. Suaranya parau karena menahan tangis dan isak yang tertahan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia tidak merasa marah atau memberontak pada ayahnya. Yang ada hanya kerinduan yang mendalam dan penyesalan yang menggerogoti. Ia merindukan tatapan ayah yang menenangkan, nasihat ayah yang bijaksana, dan keberadaan ayah yang selalu memberinya kekuatan. Dalam keheningan malam yang sunyi, di antara rasa lapar yang menyengat dan sakit hati yang tak tertahankan, sebuah pikiran melintas di benaknya, sebuah percikan kesadaran. Selama ini ia selalu menelan semua perlakuan buruk, selalu berusaha bersabar,
Selalu berharap Rio akan berubah menjadi pria yang ia kenal di awal. Tapi sampai kapan? Sampai ia benar-benar hancur? Sampai jiwanya mati? Bukankah ia punya pilihan? Bukankah ia anak dari seorang pria hebat yang tak pernah menyerah pada kesulitan hidup? Luciana meraih ponsel bututnya yang selalu ia sembunyikan di bawah bantal, jauh dari jangkauan mata Rio dan Bulastri. Ponsel itu adalah satu-satunya miliknya yang tidak diawasi ketat. Satu-satunya penghubung dengan dunia luar yang mereka batasi. Ada satu kontak yang tak pernah ia hapus, meskipun sudah 3 tahun tak pernah ia hubungi. Kontak itu bertuliskan, "Ayah." Jemarinya gemetar hebat saat menekan nomor itu. Sudah jam 1 dini hari, terlalu larut. Ayah pasti sedang istirahat. Mungkin ada rapat penting esok pagi. Ia urungkan niatnya, menarik kembali jarinya dari layar. Namun, kejadian hari itu, penghinaan yang ia alami di depan mata Rio yang pasif, perut kosong yang terus meronta, dan rasa putus asa yang memuncak, semua itu mendorongnya ke batas. Ia tidak bisa bertahan lagi. Ia tidak mau mati pelan-pelan dalam neraka ini, kehilangan dirinya seutuhnya. Ia harus melakukan sesuatu. Luciana mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang menggila. Tekadnya menguat, membakar sisa-sisa keberaniannya. Ia akan menghubunginya. Bukan untuk mengeluh, bukan untuk meminta kasihan semata, tapi untuk mengatakan bahwa ia menyerah pada kebodohannya. Ia mengakui kesalahannya, dan ia butuh bantuan. Ia butuh jalan keluar. Saat jarinya kembali mengarah pada tombol panggil, tepat sebelum ia menekan tombol hijau, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Sebuah nomor yang tidak ia kenal. Dengan ragu, Luciana membuka pesan itu. "Luciana, apa kabar? Ini Pak Harjo. Ayahmu menitipkan pesan untukku. Beliau memintaku untuk menghubungimu. Beliau tahu kamu sedang kesulitan, dan ia sangat mengkhawatirkanmu. Jika kamu butuh bantuan, kapanpun, jangan ragu untuk menghubungi nomor ini. Kami siap membantumu secepatnya." Luciana tertegun. Pak Harjo. Ia ingat nama itu dengan sangat jelas. Pak Harjo adalah asisten pribadi ayahnya yang paling setia dan terpercaya. Tangan kanan ayah yang tahu segala rahasia keluarga, bahkan lebih dari keluarganya sendiri. Pesan itu, yang datang tepat di saat ia berada di titik terendah, bagaikan tetesan embun di padang gersang, sebuah oase di tengah gurun keputusasaan. Ayahnya tidak pernah meninggalkannya. Ayahnya tahu. Ayahnya tetap mengawasinya, meskipun dari jauh, tanpa pernah sekalipun menunjukkan keberadaannya. Air mata Luciana kembali mengalir. Kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa lega yang luar biasa, rasa syukur yang meluap. Harapan yang selama ini hanya setitik kecil di dalam hatinya, kini membesar menjadi cahaya terang yang menembus kegelapan. Bisikan perubahan itu tidak hanya datang dari dalam dirinya, dari kesadarannya untuk melawan, tetapi juga datang dari luar, dari orang yang paling ia rindukan dan sesali telah ia tinggalkan. Ini adalah sebuah sinyal. Sinyal bahwa ia tidak sendiri. Sinyal bahwa sudah saatnya ia mengakhiri sandiwara neraka ini dan merebut kembali hidupnya. Keesokan paginya, Luciana terbangun dengan tubuh terasa remuk redam, seolah semalam ia menjadi samsak hidup. Perutnya masih kosong, melilit pedih. Namun rasa perih di hatinya jauh lebih mendominasi, merajam setiap sel jiwanya. Kata-kata Bulastri tentang membersihkan semua karpet dengan ancaman kelaparan terus berdengung di telinganya. Sebuah melodi penghinaan yang tak henti. Ini bukan lagi sekadar pekerjaan rumah. Ini adalah bentuk hukuman fisik dan mental yang disengaja. Dengan sisa tenaga yang ada, ia memaksakan diri bangkit dari kasur tipisnya. Ia mengambil botol semprot berisi cairan pembersih, sikat khusus karpet yang kasar, dan ember berisi air sabun, lalu mulai membersihkan karpet ruang tamu yang tebal dan berukuran jumbo itu. Ukurannya hampir menutupi seluruh lantai, dan permukaannya terlihat kusam dengan noda-noda yang sudah mengering. Aroma sabun pembersih yang menyengat memenuhi indera penciumannya, menusuk hingga ke kepala, namun ia terus menggosok, berusaha menghilangkan setiap noda kecil, setiap jejak debu, seolah membersihkan jiwanya sendiri dari kotoran. Saat Luciana sedang berlutut,
Dengan lutut yang sudah terasa ngilu karena bergesekan dengan lantai, Bu Lastri muncul dari dapur. Tangannya memegang piring berisi nasi goreng telur dan sosis yang mengepulkan asap. Aromanya menyebar ke seluruh ruangan, menggoda indera penciuman Luciana yang kelaparan. Bu Lastri duduk santai di sofa yang empuk, sofa yang belum sempat Luciana bersihkan, lalu mulai menyantap sarapannya dengan gestur yang terlalu santai, seolah sengaja memamerkan kenikmatan itu di depan Luciana yang kelaparan dan tak berdaya. Kau harus belajar dari kesalahanmu, Luciana. Jangan pernah coba-coba menipu keluarga ini lagi, ujar Bu Lastri di sela-sela kunyahannya. Suaranya terdengar datar namun penuh peringatan. 500.000 itu sangat berarti bagi kami. Itu uang untuk kebutuhan penting, bukan untuk bersenang-senangmu yang tidak jelas. Ingat, sampai bersih semua karpetnya. Kalau tidak bersih, kau tahu akibatnya. Luciana hanya menunduk, terus menggosok dengan gerakan monoton. Kepalanya serasa berputar. Air matanya menetes, tak tertahankan, bercampur dengan busa sabun dan keringat yang membasahi wajahnya. Ia merasa sangat rendah, seperti kotoran yang harus dibersihkan, objek yang tak memiliki harga diri. Namun, di balik rasa sakit dan kehinaan itu, ada sesuatu yang berbeda. Ada sebuah tekad baru yang mengeras di dalam dirinya, seperti baja. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur begitu saja. Ia tidak akan mati dalam keheningan, menanggung penderitaan ini sendirian. Siang hari, saat matahari mulai terik dan menyengat, Rio pulang dari ngopi bersama teman-temannya. Rambutnya rapi, pakaiannya bersih, kontras sekali dengan penampilan Luciana yang sudah lusuh dan berkeringat. Ia melihat Luciana masih bergumul dengan karpet, kini sudah merayap ke bagian tengah ruang tamu. Bukannya menawarkan bantuan atau setidaknya empati, Rio malah dengan sengaja membuang puntung rokoknya ke dekat tempat Luciana bekerja. Abunya berhamburan mengotori karpet yang baru saja Luciana bersihkan sebagian. Lambat sekali kau, Luciana. Karpet sekecil itu saja seharian tidak selesai. Memang benar kata Mama, kau ini pemalas dan cuma bisa menyusahkan. Cibirnya dengan nada merendahkan, lalu masuk ke kamar, meninggalkan Luciana dengan napas terengah-engah dan hati yang membara. Luciana menatap puntung rokok itu, sebuah noda baru yang disengaja, sebuah simbol penghinaan yang disengaja. Amarah menyala di dadanya, membakar habis kesabarannya. Ia ingin berteriak, ingin membalas, ingin melempar sikat itu ke wajah Rio. Tapi ia tahu itu hanya akan memperburuk keadaan, membuat hukumannya semakin berat. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, berusaha meredam gejolak emosi dalam dirinya, lalu kembali menggosok dengan lebih keras, menyalurkan semua amarahnya ke gesekan sikat pada serat karpet. Malam harinya, saat bulan telah menggantung tinggi di langit, pekerjaan membersihkan karpet akhirnya selesai. Tubuh Luciana terasa remuk redam, setiap sendi ngilu, dan ototnya berteriak protes. Tangannya kapalan dan memerah, punggungnya nyeri luar biasa, dan kepalanya berdenyut hebat. Ia belum makan sejak kemarin pagi, sudah lebih dari 36 jam. Luciana berharap, setidaknya ia bisa mendapatkan sedikit nasi sisa, apapun itu, untuk mengganjal perutnya. Namun, begitu ia masuk dapur, ia melihat Rio dan Bu Lastri sudah menghabiskan makan malam mereka. Meja makan sudah bersih mengkilap, tak ada sisa, seolah mereka tak pernah makan di sana. Sudah selesai cuci karpetnya? Tanya Bu Lastri datar, nyaris tanpa ekspresi, sambil menyeruput teh hangatnya. Luciana mengangguk, nyaris tak bersuara, tenggorokannya kering dan tercekat. Bagus. Nah, sekarang kau tahu rasanya kalau mencoba main-main dengan kami. Sekarang sana, tidur. Jangan harap bisa makan kalau kelakuanmu masih begitu dan mencoba menipu lagi. Bu Lastri bangkit dari kursinya, memberikan tatapan mencemooh, lalu masuk ke kamar, disusul Rio yang bahkan tidak melirik Luciana. Pintu kamar tertutup dengan bunyi berderit, meninggalkan Luciana sendiri dalam kesunyian yang mencekam. Luciana berdiri terpaku di tengah dapur yang bersih. Matanya memanas, air mata tak lagi bisa ditahan. Ini keterlaluan. Ini bukan lagi sekadar hukuman. Ini adalah perlakuan yang menyiksa, sebuah upaya sistematis untuk meruntuhkan mentalnya.
Mereka benar-benar ingin melihatnya hancur, menyerah sepenuhnya. Di tengah keputusasaan yang melanda, pesan dari Pak Harjo terlintas kembali di benaknya, bagaikan mercusuar di tengah badai. Jika kamu butuh bantuan, kapanpun, hubungi nomor ini. Kami siap membantumu. Kata-kata itu beresonansi di kepalanya, memberikan secercah harapan. Tanpa pikir panjang lagi, tanpa ragu sedikit pun, Luciana meraih ponsel bututnya dari saku bajunya yang kotor. Jemarinya yang masih gemetar karena kelelahan dan rasa lapar menekan nomor Pak Harjo. Ini bukan lagi soal uang 500.000 yang mereka anggap dicuri. Ini adalah soal harga dirinya yang terkoyak, soal kehidupannya yang diambang kehancuran total. Ia tidak bisa menunggu lagi. Ia tidak bisa lagi bersabar, berpura-pura kuat. Ia harus keluar dari sini. Halo, Pak Harjo. Suaranya bergetar, parau, nyaris tak terdengar. Ia berusaha keras agar isak tangisnya tidak keluar. Ya, Luciana, akhirnya kau menghubungi. Ayahmu sangat mengkhawatirkanmu. Suara Pak Harjo terdengar tenang, namun ada nada lega dan keprihatinan yang tulus di dalamnya. Ada apa, Nak? Ceritakan pada kami, pelan-pelan. Mendengar suara yang menenangkan itu, suara yang familiar dengan lingkungan ayahnya, bendungan air mata Luciana akhirnya pecah. Ia tidak bisa menahan lagi. Semua penderitaan, rasa sakit, dan penghinaan yang ia pendam selama ini, yang ia coba sembunyikan, kini tumpah ruah dalam isak tangis yang tertahan, sesenggukan. Ia menceritakan segalanya, tentang perlakuan kejam Bu Lastri, tentang Rio yang pasif dan tak berdaya, tentang uang gaji yang selalu direnggut, hingga peristiwa hari ini tentang 500.000, karpet yang harus ia bersihkan, dan kelaparan yang tak tertahankan. Pak Harjo mendengarkan dengan sabar, tanpa memotong sedikit pun, hanya ada suara napas tenang di seberang sana. Baik, Luciana, saya mengerti. Tetaplah tenang. Ayahmu sudah mengetahui sebagian besar kondisimu, tapi detail ini penting. Saya akan segera melaporkan perkembangan ini kepadanya. Jangan khawatir, kami akan segera bertindak. Bisakah kamu bertahan sebentar lagi? Saya akan berusaha, Pak, jawab Luciana, mencoba menenangkan diri, menyeka air mata dengan punggung tangan. Sebuah harapan baru yang nyata tumbuh di hatinya, meskipun samar. Harapan bahwa penderitaannya akan segera berakhir, bahwa ia akan diselamatkan. Ini adalah langkah pertama, upaya kecil namun krusial, untuk merebut kembali hidupnya dari cengkeraman sangkar emas palsu yang menyesakan ini. Ia tahu, setelah panggilan ini, tidak ada jalan untuk kembali. Telepon singkat dengan Pak Harjo malam sebelumnya memang sedikit banyak melegakan hati Luciana. Ada secercah harapan, janji akan bantuan yang akan datang. Namun, itu tidak sepenuhnya menghilangkan kegelisahannya. Ia tahu, tindakan ayahnya pasti akan melibatkan persiapan matang dan strategi yang cermat, dan itu butuh waktu. Sementara itu, ia masih harus menghadapi realitas pahit di rumah keluarga Prasetyo, yang kini terasa semakin mencekam. Keesokan paginya, Luciana terbangun dengan perasaan sedikit lebih kuat, seolah ada suntikan energi baru dari harapan yang ia genggam. Setidaknya, ia tahu ia tidak sendirian, tidak lagi berperang sendirian. Ia mencoba melakukan rutinitas paginya seperti biasa, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, semua dilakukan dengan gerakan otomatis, meskipun tubuhnya masih terasa pegal dan kepalanya sedikit pusing akibat kurang tidur dan nutrisi. Ia berusaha menyiapkan sarapan dengan lebih cepat dari biasanya, berharap bisa menghindari konfrontasi pagi yang selalu ia benci. Namun, Bu Lastri sepertinya sudah merencanakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar omelan pagi. Luciana, panggil Bu Lastri dari ruang makan. Suaranya tidak seganas biasanya. Justru ada nada manis yang dibuat-buat, nada yang terlalu ramah, yang seketika membuat naluri Luciana berteriak waspada. Kemari sebentar, Mama ada berita bagus untukmu. Luciana mendekat dengan hati-hati, langkahnya terasa berat. Ia melihat Bu Lastri dan Rio sudah duduk di meja makan. Di tangan Bu Lastri ada sebuah tablet. Layarnya menampilkan beberapa gambar perhiasan emas dan tas mewah yang berkilauan, terlihat sangat mahal. Rio,
seperti biasa, hanya sibuk dengan ponselnya. Namun sesekali mengangkat kepala untuk melirik Luciana dengan tatapan licik. "Begini, Nak Luciana." Bu Lastri memulai dengan senyum lebar yang terasa dingin dan palsu, senyum yang tak sampai ke matanya. "Mama dan Rio sudah bicara panjang lebar tadi malam. Mengingat pengorbananmu yang sudah bekerja keras untuk kami, meskipun Mama akui hasilnya masih kurang maksimal, kami memutuskan untuk memberimu hadiah sebagai bentuk penghargaan." Jantung Luciana mencelos. Hadiah? Dari mereka? Firasat buruk melintas di benaknya. Lebih dingin dari embun pagi. Tidak ada hadiah cuma-cuma dari Bu Lastri. "Kami sudah daftarkan kamu untuk asuransi jiwa," Bu Lastri melanjutkan. Nada suaranya terdengar begitu manis, namun bagi Luciana, itu terasa seperti racun. "Asuransi jiwa?" Sebuah pertanyaan besar muncul di benak Luciana, disertai rasa mual yang tiba-tiba. "Asuransi jiwa? MA? Kenapa tiba-tiba sekali?" tanyanya, berusaha menyembunyikan kecemasan yang tiba-tiba melandanya. Kata-kata itu terdengar menakutkan, seperti lonceng kematian yang samar-samar terdengar. "Tentu saja untuk masa depanmu, Nak, dan masa depan kami juga," sahut Rio dengan enteng, tanpa mengangkat pandangan dari ponselnya. "Kan tidak ada yang tahu umur seseorang. Kalau nanti terjadi apa-apa padamu, Mama dan Mas bisa mendapatkan uang tunai yang lumayan besar. Ini kan untuk kebaikan bersama, Luciana. Biar Mama dan Mas juga tenang kalau ada apa-apa." Rio menyeringai kecil, seolah membayangkan keuntungan besar di depan mata. Wajah Luciana seketika memucat pasi, darah seolah mengering dari tubuhnya. Ia tahu betul maksud terselubung di balik ucapan Rio. Keluarga ini tidak pernah peduli padanya, apalagi memikirkan masa depannya yang sesungguhnya. Mereka hanya memikirkan diri sendiri, keuntungan pribadi. Ini pasti terkait dengan uang, dan uang yang sangat besar. Mereka ingin mendapatkan uang dari kematiannya. Teror baru ini terasa lebih dingin dan mengerikan dari semua caci maki atau perintah yang pernah ia terima. Ini adalah ancaman baru yang tersembunyi. Sebuah rencana jahat yang perlahan terkuak di hadapannya. "Tapi MA, saya kan masih muda, dan saya merasa sehat-sehat saja. Kenapa harus asuransi jiwa sekarang?" Luciana mencoba menolak, suaranya tercekat. Ia merasa sangat rentan. "Sudah, jangan banyak alasan, Luciana. Apa kau mau dicap tidak tahu berterima kasih?" Potong Bu Lastri tegas, ekspresinya kembali mengeras. "Pokoknya semua berkas sudah Mama urus. Kau tinggal tanda tangan saja. Nanti siang ada agen asuransi datang ke rumah untuk membereskan administrasinya." Bu Lastri menghela napas panjang, seolah Luciana adalah anak yang bandel. "Ini demi masa depanmu, Luciana. Demi keluarga kita." Senyum Bu Lastri kembali merekah, namun di mata Luciana, senyum itu tampak seperti seringai iblis yang sedang merencanakan sesuatu yang mengerikan. Sepanjang pagi itu, Luciana merasa mual hebat, bukan karena lapar yang biasa ia rasakan, melainkan karena jijik dan ketakutan yang mencekik. Ia mencoba menghubungi Pak Harjo lagi, namun ponselnya terus berdering tanpa jawaban. Mungkin Pak Harjo sedang sibuk melaporkan situasinya kepada ayah. Ketakutan itu mencengkeramnya semakin erat. Bagaimana jika ia benar-benar mati di sini? Siapa yang akan tahu? Siapa yang akan memperjuangkan keadilan untuknya? Pikiran itu menghantuinya. Siang harinya, tepat seperti yang dikatakan Bu Lastri, seorang agen asuransi datang ke rumah. Dengan senyum ramah yang terlalu profesional, ia menjelaskan detail polis asuransi jiwa tersebut. Luciana duduk kaku di sofa, berusaha fokus mendengarkan, meskipun telinganya berdengung dan jantungnya berdebar tak karuan. Disebutkan bahwa penerima manfaat utama adalah Rio Prasetyo, dan Bu Lastri sebagai penerima manfaat kedua. Nominal klaim yang akan didapatkan jika terjadi sesuatu pada Luciana sangat besar, mencapai miliaran rupiah. Luciana harus tanda tangan di beberapa tempat yang sudah ditandai. Tangannya gemetar hebat saat memegang pulpen. Ia merasa seperti sedang menandatangani surat kematiannya sendiri, sebuah kontrak yang akan memuluskan jalan mereka untuk menyingkirkannya. "Cepat tanda tangan, Luciana."
Jangan pakai acara drama yang tidak penting seperti ini. Bisik Rio di sampingnya. Suaranya pelan namun penuh ancaman. Matanya menatap tajam, memastikan Luciana tidak berulah. Dengan berat hati dan pikiran yang kacau, Luciana membubuhkan tanda tangannya di setiap lembar dokumen. Setiap goresan pulpen terasa seperti paku yang dipalu ke dalam peti mati yang tak terlihat. Setelah agen asuransi pergi, Bu Lastri dan Rio tampak sangat puas. Mereka tertawa kecil, saling pandang dengan tatapan penuh arti, seolah membayangkan uang miliaran yang akan mereka dapatkan, uang yang akan mengentaskan mereka dari kesulitan finansial yang sering mereka keluhkan. Malam harinya, Luciana mengurung diri di dapur yang gelap dan sepi. Ia merasa semakin terpojok. Dinding-dinding seolah bergerak mendekat, mencekiknya. Rencana mereka semakin jelas, semakin transparan, dan semakin jahat. Mereka tidak hanya ingin memeras tenaganya, tapi juga nyawanya, menjadikan dirinya sebagai investasi berdarah. Ia harus segera bertindak, harus segera memberitahukan ini kepada ayahnya. Ia meraih ponselnya lagi, mencari kontak Pak Harjo. Kali ini, ia bertekad untuk tidak menyerah sampai terhubung, sampai suaranya didengar. Ia harus menceritakan tentang asuransi jiwa ini, tentang ancaman baru dari masa lalu yang kini tidak lagi samar-samar, melainkan sudah di depan mata, mengintai nyawanya. Ia harus memberitahu ayahnya bahwa bahaya itu sudah di depan mata, dan ia butuh pertolongan secepatnya. Panggilan telepon Luciana kepada Pak Harjo malam itu memang sedikit banyak melegakan hatinya. Ada secercah harapan, janji akan bantuan yang akan datang, seolah secari kertas pengampunan telah tiba. Namun, itu tidak sepenuhnya menghilangkan kegelisahannya. Ia tahu, tindakan ayahnya pasti akan melibatkan persiapan matang dan strategi yang cermat, apalagi mengingat posisi ayah yang seorang pejabat tinggi negara, dan itu semua butuh waktu. Sementara itu, ia masih harus menghadapi realitas pahit di rumah keluarga Prasetyo, yang kini terasa semakin mencekam, bagaikan jebakan yang mengunci semakin rapat. Keesokan harinya, Luciana terbangun dengan perasaan sedikit lebih kuat. Setidaknya, ia tahu ia tidak sendirian lagi, tidak lagi berperang seorang diri di medan perang yang tak seimbang ini. Ia mencoba melakukan rutinitas paginya seperti biasa, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, semua dilakukan dengan gerakan otomatis dan hambar, meskipun tubuhnya masih terasa pegal linu dan kepalanya sedikit pusing akibat kurang tidur dan nutrisi. Ia berusaha menyiapkan sarapan dengan lebih cepat dari biasanya, bergerak secepat mungkin, berharap bisa menghindari konfrontasi pagi yang selalu ia benci dan takutkan. Namun, Bu Lastri sepertinya sudah merencanakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar omelan pagi atau tugas rumah biasa. "Luciana," panggil Bu Lastri dari ruang makan. Suaranya terdengar tidak seganas biasanya. Justru ada nada manis yang dibuat-buat, nada yang terlalu ramah, yang seketika membuat naluri Luciana berteriak waspada. Ia sudah tahu, setiap kali Bu Lastri bersikap manis, pasti ada udang di balik batu, atau lebih tepatnya, belati di balik senyum. "Kemari sebentar. Mama ada berita bagus untukmu." Luciana mendekat dengan langkah ragu. Hatinya berdebar tak karuan. Ia melihat Bu Lastri dan Rio sudah duduk di meja makan, dengan piring-piring penuh makanan dan cangkir teh hangat di hadapan mereka. Di tangan Bu Lastri ada sebuah daftar panjang yang tertulis di selembar kertas. Sementara di layar tabletnya menampilkan beberapa gambar perhiasan emas dan tas mewah yang berkilauan, terlihat sangat mahal. Rio, seperti biasa, hanya sibuk dengan ponselnya. Namun sesekali mengangkat kepala untuk melirik Luciana dengan tatapan licik dan tak sabar, seolah ia adalah budak yang siap menerima perintah. "Begini, Nak Luciana." Bu Lastri memulai dengan senyum lebar yang terasa dingin dan palsu, senyum yang tak sampai ke matanya. "Mengingat pengorbananmu yang sudah bekerja keras untuk kami, meskipun Mama akui hasilnya masih kurang maksimal dan banyak kekurangan, kami memutuskan untuk memberimu hadiah sebagai bentuk penghargaan." Luciana bisa melihat matanya berbinar bukan karena tulus, melainkan karena ambisi dan perhitungan. "Kami sudah daftarkan kamu untuk asuransi jiwa." Jantung Luciana mencelos. Asuransi jiwa? Sebuah firasat buruk melintas di benaknya. Lebih dingin dan menusuk daripada embun pagi. Tidak ada hadiah cuma-cuma dari Bu Lastri atau Rio.
Ini pasti terkait dengan uang. Mereka ingin mendapatkan uang dari kematiannya. Teror baru ini terasa lebih dingin dan mengerikan dari semua caci maki atau perintah yang pernah ia terima. Ini adalah ancaman baru yang tersembunyi, sebuah rencana jahat yang perlahan terkuak di hadapannya, menggantikan rasa takut biasa dengan kengerian yang lebih dalam. Asuransi jiwa. MA? Kenapa tiba-tiba sekali? Tanyanya, berusaha menyembunyikan kecemasan yang tiba-tiba melandanya. Kata-kata itu terdengar menakutkan, seperti lonceng kematian yang samar-samar terdengar di telinganya. Tentu saja untuk masa depanmu, nak, dan masa depan kami juga, sahut Rio dengan enteng, tanpa mengangkat pandangan dari ponselnya, seolah ini adalah hal yang paling normal di dunia. Kan tidak ada yang tahu umur seseorang. Kalau nanti terjadi apa-apa padamu, Mama dan Mas bisa mendapatkan uang tunai yang lumayan besar. Ini kan untuk kebaikan bersama, Luciana. Biar Mama dan Mas juga tenang kalau ada apa-apa. Rio menyeringai kecil, senyum licik yang membuat Luciana mual. Ia jelas membayangkan keuntungan besar yang akan segera ia raih. Wajah Luciana seketika memucat pasi, darah seolah mengering dari tubuhnya. Ia tahu betul maksud terselubung di balik ucapan Rio. Keluarga ini tidak pernah peduli padanya, apalagi memikirkan masa depannya yang sesungguhnya. Mereka hanya memikirkan diri sendiri, keuntungan pribadi. Mereka tidak melihatnya sebagai manusia, melainkan sebagai aset yang bisa diuangkan. Tapi MA, saya kan masih muda, dan saya merasa sehat-sehat saja. Kenapa harus asuransi jiwa sekarang? Luciana mencoba menolak lagi, suaranya tercekat. Ia merasa sangat rentan dan terjebak. Sudah, jangan banyak alasan. Luciana, apa kau mau dicap tidak tahu berterima kasih? Potong Bu Lastri tegas. Ekspresinya kembali mengeras. Aura manisnya lenyap seketika. Pokoknya semua berkas sudah Mama urus. Kau tinggal tanda tangan saja. Nanti siang ada agen asuransi datang ke rumah untuk membereskan administrasinya. Bu Lastri menghela napas panjang, seolah Luciana adalah anak yang bandel dan merepotkan. Ini demi masa depanmu, Luciana. Demi keluarga kita. Senyum Bu Lastri kembali merekah, namun di mata Luciana, senyum itu tampak seperti seringai iblis yang sedang merencanakan sesuatu yang mengerikan, sebuah ritual pengorbanan. Sepanjang pagi itu, Luciana merasa mual hebat, bukan karena lapar yang biasa ia rasakan, melainkan karena jijik dan ketakutan yang mencekik. Ia mencoba menghubungi Pak Harjo lagi, berulang kali, namun ponselnya terus berdering tanpa jawaban. Mungkin Pak Harjo sedang sibuk melaporkan situasinya kepada ayah, atau ayah sedang dalam pertemuan penting yang tak bisa diganggu. Ketakutan itu mencengkeramnya semakin erat, mencengkeram paru-parunya. Bagaimana jika ia benar-benar mati di sini? Siapa yang akan tahu? Siapa yang akan memperjuangkan keadilan untuknya? Pikiran itu menghantuinya tanpa henti. Siang harinya, tepat seperti yang dikatakan Bu Lastri, seorang agen asuransi datang ke rumah. Dengan senyum ramah yang terlalu profesional, ia menjelaskan detail polis asuransi jiwa tersebut. Luciana duduk kaku di sofa, berusaha fokus mendengarkan, meskipun telinganya berdengung dan jantungnya berdebar tak karuan. Disebutkan bahwa penerima manfaat utama adalah Rio Prasetyo, dan Bu Lastri sebagai penerima manfaat kedua. Nominal klaim yang akan didapatkan jika terjadi sesuatu pada Luciana sangat besar, mencapai miliaran rupiah. Luciana harus tanda tangan di beberapa tempat yang sudah ditandai dengan stabilo kuning cerah. Tangannya gemetar hebat saat memegang pulpen, seolah pulpen itu adalah belati dingin yang siap menusuknya. Ia merasa seperti sedang menandatangani surat kematiannya sendiri, sebuah kontrak yang akan memuluskan jalan mereka untuk menyingkirkannya dan merampas nyawanya. Cepat tanda tangan, Luciana. Jangan pakai acara drama yang tidak penting seperti ini. Agennya sibuk, bisik Rio di sampingnya. Suaranya pelan namun penuh ancaman, matanya menatap tajam, memastikan Luciana tidak berulah atau menolak. Dengan berat hati dan pikiran yang kacau balau, Luciana membubuhkan tanda tangannya di setiap lembar dokumen. Setiap goresan pulpen terasa seperti paku yang dipalu ke dalam peti mati yang tak terlihat, menutup rapat pintu kehidupannya. Setelah agen asuransi pergi,
Bulastri dan Rio tampak sangat puas. Mereka tertawa kecil, saling pandang dengan tatapan penuh arti, seolah membayangkan gunung uang miliaran yang akan mereka dapatkan, uang yang akan mengentaskan mereka dari kesulitan finansial dan mewujudkan gaya hidup mewah yang selalu mereka impikan. Malam harinya, Luciana mengurung diri di dapur yang gelap dan sepi, tempat ia biasa menyendiri. Ia merasa semakin terpojok. Dinding-dinding seolah bergerak mendekat, mencekiknya. Rencana mereka semakin jelas, semakin transparan, dan semakin jahat. Mereka tidak hanya ingin memeras tenaganya, tapi juga nyawanya, menjadikan dirinya sebagai investasi berdarah. Ia harus segera bertindak, harus segera memberitahukan ini kepada ayahnya. Ia meraih ponselnya lagi, mencari kontak Pak Harjo. Kali ini, ia bertekad untuk tidak menyerah sampai terhubung, sampai suaranya didengar. Ia harus menceritakan tentang asuransi jiwa ini, tentang ancaman baru dari masa lalu yang kini tidak lagi samar-samar, melainkan sudah di depan mata, mengintai nyawanya. Ia harus memberitahu ayahnya bahwa bahaya itu sudah di depan mata, dan ia butuh pertolongan secepatnya. Ketakutan itu memberinya kekuatan untuk tidak menyerah. Malam itu, setelah berhasil menghubungi Pak Harjo dan mencurahkan semua ketakutannya, terutama tentang polis asuransi jiwa yang baru saja ia tanda tangani, Luciana merasakan sedikit beban terangkat dari dadanya. Meskipun ia tidak mendapatkan solusi instan, mendengar suara Pak Harjo yang tenang, berwibawa, dan janjinya untuk bertindak membuat Luciana merasa tidak lagi sendirian. Ia tahu, ayahnya pasti akan marah besar mendengar semua ini, kemarahan yang bisa menggetarkan gedung-gedung pemerintahan, namun kemarahan itu justru memberinya rasa aman. Keesokan harinya, Luciana menjalani harinya seperti biasa, namun dengan kewaspadaan yang jauh lebih tinggi. Ia berusaha bersikap normal, melakukan semua tugas rumah tangga tanpa mengeluh sedikit pun. Bahkan saat Bulastri kembali menyuruhnya mencuci tumpukan baju kotor Rio yang menggunung dan berbau apek. Luciana tahu, ia harus menjaga wajahnya tetap datar, tidak menunjukkan sedikit pun tanda perlawanan, atau bahkan secuil harapan di matanya. Rio dan Bulastri harus tetap merasa bahwa ia masih dalam kendali penuh mereka, pasrah, dan tidak berdaya, seperti boneka yang bisa dimainkan sesuka hati. Namun, di dalam hatinya yang paling dalam, sebuah rencana mulai terbentuk, sebuah strategi untuk melarikan diri dari sangkar emas palsu ini. Ia harus bertemu Pak Harjo, atau setidaknya mendapatkan instruksi yang lebih jelas dan konkret tentang langkah selanjutnya. Ponsel bututnya tidak lagi aman. Ia sadar Rio dan Bulastri bisa sewaktu-waktu memeriksanya. Ia butuh cara yang lebih rahasia dan aman untuk berkomunikasi. Saat sore hari, ketika semua pekerjaan rumah yang tak ada habisnya sudah selesai dan Rio serta Bulastri sedang asyik menonton televisi di ruang keluarga, tertawa terbahak-bahak menikmati sinetron murahan, Luciana menyelinap diam-diam ke kamarnya. Ia membuka dompetnya yang kosong melompong. Di dalamnya, ada sebuah kartu nama lama, sudah sedikit usang dan terlipat di beberapa bagian, yang diberikan oleh salah satu rekan guru seniornya, Bu Ratna, sekitar setahun lalu. Tertulis di sana alamat sebuah toko buku kecil di pusat kota, toko buku Aksara Jaya, tempat yang bisa ia gunakan sebagai alasan yang masuk akal untuk keluar sebentar dari rumah. Ia meraih ponsel bututnya dan dengan tangan gemetar, mengirimkan pesan singkat ke nomor Pak Harjo yang disimpannya kemarin. "Pak, saya butuh bicara. Bisakah kita bertemu di tempat yang aman dan rahasia? Saya di bawah pengawasan ketat." Ia menekan tombol kirim dengan napas tertahan. Jantungnya berpacu kencang. Beberapa menit kemudian, balasan datang, dari nomor yang sama. "Saya akan atur. Tunggu instruksi selanjutnya. Tetap waspada, Nak Luciana." 2 hari kemudian, saat Luciana sedang menjemur pakaian di belakang rumah, sebuah pesan masuk ke ponsel bututnya. Kali ini dari nomor tak dikenal yang berbeda, yang jelas sudah dirancang agar tidak bisa dilacak. Besok, hari Kamis, jam 4 sore. Lokasi, toko buku, Aksara Jaya. Cari novel, The Great Gatsby, di bagian sastra klasik. Di dalamnya ada pesan penting untukmu. Jangan terlambat. Luciana membaca pesan itu berkali-kali. Hatinya berdebar tak karuan. Rencana ini rumit dan berisiko tinggi,
Namun ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan emasnya untuk lepas. Ia harus mengambil risiko ini demi hidupnya. Keesokan harinya, Luciana mulai merencanakan alibinya dengan cermat. Pukul 2 siang, ia menghampiri Bu Lastri yang sedang tiduran di sofa. "Ma, saya butuh beli buku referensi bahasa Indonesia yang baru untuk mengajar murid kelas 9 besok. Ada toko buku di dekat sekolah yang katanya lengkap sekali koleksinya. Judulnya Aksara Jaya," katanya dengan nada memohon, berusaha terdengar natural dan polos. Bu Lastri sempat menatapnya curiga. Matanya menyisir penampilan Luciana dari atas sampai bawah. "Kau yakin hanya beli buku?" tanyanya menyelidik. Rio yang mendengar percakapan itu dari kamarnya, tiba-tiba menyahut, "Ah, biar dia pergi saja, Ma. Biar tidak di rumah terus. Nanti stres dan tidak produktif. Lagi pula, dia tidak pegang uang kan?" Akhirnya, Bu Lastri mengizinkan, dengan syarat Luciana harus kembali sebelum gelap dan tidak membawa uang sepeser pun kecuali untuk ongkos angkutan umum yang sudah ia siapkan. Luciana mengangguk patuh, berjanji untuk memenuhi semua syarat itu. Ia pergi dengan angkutan umum, meskipun sebenarnya ia tahu cara mengendarai mobil dan punya surat izin mengemudi. Ia sengaja tampil sederhana, bahkan sedikit kumal, untuk mengesankan bahwa ia memang tidak punya apa-apa. Tiba di toko buku Aksara Jaya, jantung Luciana berdegup kencang, nyaris melompat keluar dari dadanya. Ia mencoba bersikap senormal mungkin, seperti seorang guru yang memang sedang mencari buku, memindai rak-rak buku dengan tatapan biasa. Ia berjalan menuju bagian sastra klasik. Matanya mencari rak-rak berjejer rapi yang dipenuhi novel-novel tebal. Jemarinya menyentuh punggung buku satu persatu, berpura-pura membaca judulnya, sampai ia menemukan novel yang dimaksud, The Great Gatsby karya F. Scott Fitzgerald. Ia menarik buku itu keluar dari sela-sela buku lain, dan sebuah amplop kecil berwarna coklat terselip di dalamnya, sangat rapi dan hampir tak terlihat. Luciana segera berjalan ke sudut terpencil toko, di antara rak-rak buku sejarah yang sepi pengunjung, berpura-pura serius membaca sampul belakang buku. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Di dalamnya ada sebuah kartu identitas palsu atas namanya, dengan foto dirinya yang lebih baik, sebuah kartu ATM dengan saldo yang sangat cukup untuk hidup layak, dan sebuah ponsel baru yang canggih, ponsel pintar terbaru dengan layar sentuh, lengkap dengan nomor baru yang belum pernah terdaftar atas namanya. Ada juga secari kertas dengan tulisan tangan rapi dan ringkas. "Luciana yang terkasih, ini adalah alat komunikasimu yang baru dan aman. Jangan pernah gunakan ponsel lamamu lagi. Buang atau sembunyikan di tempat yang tidak akan pernah mereka temukan. Ayah sudah tahu semua tentang asuransi jiwa itu." Beliau sangat marah dan tidak akan membiarkan ini terjadi pada putrinya. "Percayalah, semua akan baik-baik saja. Rencana penjemputanmu akan dilakukan dalam waktu dekat. Sangat dekat. Kami akan memberikan sinyal yang jelas dan tak terduga. Saat sinyal itu datang, kau harus siap untuk pergi tanpa menoleh ke belakang. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Bahkan Rio dan ibunya sekalipun kau merasa terdesak. Keamananmu adalah prioritas. Untuk sementara, belanjakan sebagian uang di ATM ini untuk keperluan pribadimu. Beli baju baru yang layak, sepatu, bahkan makan makanan enak. Ini penting agar mereka merasa kau sudah patuh dan tidak lagi curiga, memancing mereka untuk lengah. Tetaplah kuat. Nak, ayah bersamamu. Kami akan segera menjemputmu. Pak Harjo, atas perintah Bapak Pramudya." Luciana merasakan air mata menggenang di matanya. Tangannya mencengkeram erat amplop itu. Ia tidak pernah merasa sekaya ini dalam 3 tahun terakhir. Ia tak menyangka ayahnya akan bertindak secepat ini, begitu terencana dan detail. Instruksi untuk berbelanja bahkan untuk makan enak, sebuah hal yang tak pernah ia lakukan dan tak berani ia bayangkan, adalah indikasi bahwa ayahnya benar-benar mengkhawatirkannya, bukan hanya soal keselamatannya tapi juga kesejahteraan dan harga dirinya. Ia segera mengganti kartu SIM dari ponsel lamanya ke ponsel baru yang lebih canggih. Ponsel lama itu ia matikan total dan ia masukkan ke dalam tasnya, berniat membuangnya nanti di tempat yang tak mungkin ditemukan. Kemudian, ia mulai berbelanja di toko buku itu.
Ia membeli beberapa buku yang memang ia butuhkan untuk mengajar, beberapa pakaian baru yang layak dan nyaman, sepatu baru, dan yang paling penting, makanan. Ia bahkan membeli makanan siap saji yang lezat, semangkuk bakso dan es teh manis, untuk ia santap di jalan pulang. Ini adalah pertama kalinya ia menghabiskan uang untuk dirinya sendiri tanpa rasa bersalah atau ketakutan. Sebuah kemewahan kecil yang sudah lama ia rindukan. Pulang ke rumah, Luciana menunjukkan buku referensi yang ia beli pada Bu Lastri. Lumayan, Ma. Dapat buku bagus untuk bahan mengajar, katanya dengan nada datar dan wajah lelah yang sudah biasa ia tunjukkan. Bu Lastri hanya mengangguk tanpa curiga, puas karena Luciana menuruti perintahnya. Luciana dengan cekatan menyembunyikan ponsel baru dan kartu ATM itu di tempat yang sangat rahasia, di dasar kotak perhiasan imitasi miliknya yang tak pernah tersentuh oleh Bu Lastri. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Luciana makan dengan lahap, diam-diam di kamar mandi, jauh dari pantauan mereka. Makanan itu terasa seperti hidangan termewah yang pernah ia santap, mengisi bukan hanya perutnya tetapi juga jiwanya. Ia tahu, pertemuan rahasia itu telah mengubah segalanya. Kini, ia tidak lagi pasrah. Ia adalah bagian dari sebuah rencana besar, sebuah misi penyelamatan yang akan segera terjadi. Ia hanya perlu menunggu sinyal, dan bersiap untuk kebebasannya yang sudah di depan mata. Luciana kini hidup dalam mode siaga penuh. Setiap indranya diasah, setiap gerakannya penuh perhitungan. Ponsel baru dari Pak Harjo, sebuah perangkat canggih yang kontras dengan ponsel bututnya yang dulu, selalu ada dalam genggamannya, disembunyikan dengan hati-hati di balik lapisan pakaian paling dalam atau di bawah bantalnya saat ia tidur. Ia memeriksa pesan masuk setiap ada kesempatan. Setiap jeda kecil dari pengawasan ketat Bu Lastri dan Rio, menanti sinyal yang dijanjikan. Setiap dering notifikasi, bahkan dari pesan sampah sekalipun, membuat jantungnya melonjak, berdegup kencang, berharap itu adalah pemberitahuan tentang penjemputannya, tentang akhir penderitaannya. Sejak ia mulai sesekali membeli makanan enak, menggunakan kartu ATM yang diberikan Pak Harjo, dan bahkan membeli pakaian yang sedikit lebih layak, sebuah upaya kecil yang disengaja untuk memancing kelengahan, Bu Lastri dan Rio seolah melonggarkan pengawasan mereka. Mereka mengira Luciana sudah patuh dan merasa lebih nyaman dengan kehidupannya saat ini, mengira ia sudah menyerah sepenuhnya pada nasibnya. Mereka sibuk dalam fantasi mereka sendiri, merencanakan liburan mewah ke Bali dengan uang asuransi yang mereka harapkan akan segera cair. Rio bahkan sering menghabiskan waktu di luar rumah, bertemu teman-temannya di kafe mahal, atau sekadar nongkrong dengan gaya hidup tinggi yang tidak sesuai dengan penghasilannya. Ironisnya, kelonggaran ini justru memberinya sedikit ruang bernapas, meskipun ia tahu itu hanya ketenangan semu yang mendahului badai besar. Luciana menggunakan kesempatan ini untuk mengamati kebiasaan mereka dengan lebih cermat. Ia mencatat jadwal Bu Lastri pergi arisan atau pertemuan sosialita, jam pulang Rio yang seringkali larut, dan kapan rumah paling sepi serta pintu gerbang tidak terkunci rapat. Ia juga mulai memikirkan barang-barang apa saja yang akan ia bawa. Tak ada yang berharga secara materi selain beberapa kenangan kecil yang ia simpan rapi, foto-foto usang bersama almarhumah ibunya yang selalu memberinya kekuatan, dan tentu saja, liontin yang direnggut paksa oleh Bu Lastri, yang kini menjadi simbol perlawanan batinnya. Suatu sore, saat Rio sedang tidur siang mendengkur di kamarnya dan Bu Lastri sedang asyik menonton televisi dengan volume sangat keras, sebuah drama sinetron yang dipenuhi intrik dan tangisan, ponsel baru Luciana bergetar, getaran yang terasa hingga ke ujung jarinya. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal yang sama dengan sebelumnya. Luciana, rencana penjemputanmu akan dilakukan lusa, hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025. Jam 3 sore, persis saat kamu pulang sekolah. Ayahmu sendiri yang akan menjemputmu. Kami akan memastikan semua berjalan lancar dan aman, tanpa ada kendala. Bersiaplah, bawa hanya yang paling penting dan berharga secara emosional. Kami akan mengurus sisanya. Tetap tenang dan jangan tunjukkan reaksi apapun yang bisa memancing kecurigaan. Sinyal terakhir akan datang besok pagi. Tetaplah kuat, nak. Napas Luciana tercekat di tenggorokan. Lusa, begitu cepat, nyaris tak percaya. Jantungnya berdebar kencang,
antara takut akan ketidakpastian dan rasa lega yang membuncah. Rasa takut akan konsekuensi dan reaksi Rio serta Bulastri, namun juga lega karena penderitaannya akan segera berakhir. Mimpi buruk ini akan segera usai. Ia membalas singkat. "Baik, Pak, saya siap." Meskipun tangannya gemetar, ketikan pesannya tegas. Malam itu, Luciana tak bisa tidur nyenyak sama sekali. Ia berbaring, memejamkan mata, memikirkan setiap skenario yang mungkin terjadi, mulai dari yang terburuk, seperti Rio dan Bulastri yang mencoba menahannya, hingga skenario terbaik, yaitu kebebasan mutlak. Ia membayangkan wajah terkejut Rio dan Bulastri, tatapan mata mereka saat menyadari siapa dirinya sebenarnya, sebuah pembalasan yang manis setelah sekian lama ia dihina. Namun, ia juga diliputi keraguan. Apakah ia benar-benar bisa lepas dari mereka tanpa masalah? Apakah mereka akan benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa? Keesokan paginya, Luciana pergi mengajar seperti biasa. Namun setiap langkahnya terasa ringan, dipenuhi antisipasi. Pukul 7 pagi, ketika ia sedang menyiapkan materi pelajaran di meja guru, sebuah pesan kembali masuk ke ponsel barunya. Sinyal terakhir. Hari ini, ayahmu akan menyampaikan pidato penting di televisi nasional jam 1 siang. Pastikan Rio dan ibunya menontonnya. Ini adalah bagian penting dari strategi kami untuk mengungkap semuanya dan memperkuat posisimu. Tetap kuat. Nak, sebentar lagi semua akan berakhir. Luciana membaca pesan itu berkali-kali. Senyum tipis. Pertama kalinya senyum tulus dalam sekian lama, terukir di bibirnya. Pidato penting di televisi nasional? Ayahnya akan muncul di TV? Ini adalah bagian dari rencana besar? Ayahnya memang seorang jenius strategi. Cara ini pasti akan membuat Rio dan Bulastri semakin terkejut dan tak bisa berkata-kata saat semuanya terungkap. Mereka akan terpaku, menyaksikan kekuasaan yang selama ini mereka abaikan. Ia tiba di rumah setelah sekolah dengan perasaan campur aduk antara gugup dan gembira. Ia menemukan Rio dan Bulastri sedang makan siang di depan televisi, volume suara sedikit keras, menikmati acara gosip yang biasa mereka tonton. Luciana pura-pura menyapu lantai ruang keluarga, sesekali melirik layar televisi dengan ekor matanya. Tiba-tiba, suara pembawa berita mengumumkan dengan intonasi serius. "Baik, pemirsa di rumah. Sekarang kita akan mendengarkan pidato penting dari Bapak Pramudya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, terkait program baru pemerintah mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan." Seketika, wajah ayahnya muncul di layar televisi. Sosoknya gagah, berwibawa, dengan setelan jas rapi dan sorot mata tajam namun penuh kebijakan. Bulastri dan Rio yang awalnya acuh tak acuh dan asyik dengan makanan mereka, kini menatap layar dengan mata membelalak. "Wah, ada Pak Menteri Pramudya," seru Rio, meletakkan sendoknya. "Kayaknya program baru nih, penting buat bisnis kita. Siapa tahu ada proyek yang bisa kita ambil." Bulastri mengangguk setuju, matanya terpaku pada layar, mulutnya sedikit terbuka mengagumi wibawa sang menteri. Luciana menahan napas, dadanya bergemuruh. Ia melihat ayahnya berbicara dengan tenang, menjelaskan visi dan misi program-program pemerintah dengan jelas dan lugas. Ia melihat betapa gagahnya ayah, betapa dihormatinya beliau, betapa besar pengaruhnya. Sebuah kebanggaan yang ia pendam dalam-dalam selama 3 tahun terakhir kini membuncah, menghangatkan hatinya. Rio dan Bulastri sibuk memuji-muji kebijaksanaan dan karisma ayahnya, tanpa sedikit pun menyadari bahwa pria yang sedang mereka puji itu adalah ayah kandung dari wanita yang selama ini mereka rendahkan, injak-injak, dan perlakukan seperti budak. "Pria hebat, ya," gumam Luciana pelan, sangat pelan sehingga hanya ia yang bisa mendengarnya. Ia merasakan gelombang kekuatan baru mengalir dalam dirinya, membakar sisa-sisa keraguan. Ini dia, rencana penjemputan sudah di depan mata. Sebuah simfoni balasan yang akan segera dimainkan. Ia hanya perlu melewati 1 malam lagi, 1 pagi lagi. Besok, semua akan berakhir. Pagi itu terasa berbeda bagi Luciana. Udara di rumah keluarga Prasetyo, yang biasanya terasa mencekik dan pengap, kini dipenuhi oleh campuran ketegangan yang mendebarkan dan antisipasi yang membuncah.
Setiap hembusan napas terasa lebih dalam. Setiap detak jantung terdengar lebih kencang di telinganya. Ia melakukan rutinitas paginya seperti biasa. Menyiapkan sarapan, membersihkan rumah. Namun setiap gerakannya diselimuti kesadaran pahit bahwa ini adalah hari terakhir ia akan melakukan semua itu sebagai menantu mereka. Di dalam hatinya, ada gejolak emosi yang tak bisa diungkapkan. Rasa takut yang samar-samar, kegembiraan yang meluap, dan kelegaan yang campur aduk. Ia mengenakan pakaian yang paling bersih dan rapi yang ia miliki. Sebuah baju polos berwarna krim yang sudah sedikit pudar dan celana panjang katun. Seolah tak ada yang istimewa dari penampilannya. Padahal di baliknya ia telah menyiapkan segalanya. Bu Lastri dan Rio, di sisi lain, tidak menyadari apapun. Mereka sibuk dengan euforia rencana liburan mereka. Membicarakan destinasi eksotis di Bali, hotel bintang 5 dengan pemandangan laut, dan aktivitas mewah yang akan mereka lakukan. Rio bahkan sempat mengeluh dengan nada manja. "Kapan sih uang asuransinya cair, Ma? Aku sudah tidak sabar liburan. Teman-temanku sudah pamer foto di medsos." Bu Lastri menimpali dengan keyakinan penuh. "Sabar, Rio. Semua butuh proses. Tapi Mama yakin, tidak lama lagi kita akan hidup jauh lebih enak. Mungkin kita bisa sekalian beli villa di sana nanti." Mereka tertawa terbahak-bahak, tanpa sedikit pun menyadari bahwa sumber kehidupan enak yang mereka impikan, bahkan wanita yang mereka jadikan objek investasi itu, sedang duduk di meja makan, memaksakan seulas senyum palsu yang memuakkan. Luciana pergi mengajar seperti biasa, namun pikirannya tak pernah sepenuhnya di dalam kelas. Sepanjang perjalanan, ia memikirkan skenario penjemputan itu, mencoba membayangkan setiap detail. Bagaimana ayah akan datang? Apakah akan ada keributan besar? Akankah Rio dan Bu Lastri berteriak dan melakukan perlawanan? Ia harus siap untuk apapun, baik secara mental maupun emosional. Di sekolah, ia mengajar dengan fokus, memberikan materi terakhirnya kepada murid-muridnya. Namun pandangannya sering melayang ke jendela, ke arah jalanan, membayangkan kedatangan yang akan mengubah segalanya, yang akan mengakhiri penderitaannya. Pukul 2 siang, bel tanda pelajaran terakhir selesai berdering nyaring. Jantung Luciana berdegup semakin kencang. Suaranya seolah memenuhi gendang telinganya. Ia berjalan keluar kelas, menyapa rekan-rekan guru dan murid-muridnya dengan senyum tipis. "Sampai jumpa besok," katanya. Sebuah janji yang ia tahu takkan ia tepati di tempat itu. Ia melangkah melewati gerbang sekolah, merasakan dinginnya angin yang berembus, yang seolah membisikkan kata kebebasan tepat di telinganya. Saat ia melangkah keluar dari gerbang sekolah dan menuju jalan raya yang ramai, pandangannya langsung tertuju pada pemandangan yang tak pernah ia duga akan disaksikannya secara langsung di tempat itu. Sebuah pemandangan yang tak pernah ia tunjukkan pada Rio dan Bu Lastri. Di seberang jalan, berjejer rapi 3 mobil sedan hitam mewah, jenis Mercedes-Benz S-Class terbaru, dengan kaca film gelap yang mengilat sempurna di bawah sinar matahari sore. Mobil-mobil itu tampak sangat mencolok di antara kendaraan biasa lainnya. Di sekeliling mobil-mobil itu, berdiri tegap sekitar 20 pria berbadan kekar, mengenakan setelan hitam formal yang sama persis, dengan earpiece kecil yang terpasang di telinga mereka. Postur mereka tegak sempurna, tatapan mereka lurus ke depan dengan fokus penuh. Aura profesionalisme, ketegasan, dan kewibawaan terpancar jelas dari setiap gerak-gerik mereka. Mereka adalah para bodyguard resmi, yang penampilannya sangat mirip dengan pengawal-pengawal yang dulu selalu mengawalnya. Para pengawal yang biasanya mengawal pejabat tinggi negara. Luciana nyaris terkesiap. Napasnya tertahan. Ini dia. Ini sinyalnya. Ini hari perhitungan tiba. Sebuah skenario yang hanya ada dalam mimpi, kini menjadi nyata di hadapannya. Ia menahan napas, berusaha tetap tenang, berpegangan erat pada tas punggungnya yang berisi beberapa barang penting dan liontin ibunya. Kakinya seolah terpaku di tempat, antara ingin berlari dan tak percaya dengan apa yang ia lihat. Tiba-tiba, salah satu pintu mobil tengah terbuka dengan gerakan halus. Seorang pria parubaya melangkah keluar dari mobil. Sosoknya gagah, rambutnya sedikit memutih di pelipis, mengenakan setelan jas berwarna gelap yang sangat rapi dan berwibawa. Tatapannya mencari-cari di antara kerumunan orang,
hingga akhirnya jatuh tepat pada Luciana. Sebuah senyum tipis, penuh kasih sayang dan kerinduan yang mendalam, merekah di wajahnya. "Ayah!" bisik Luciana. Suaranya tercekat di tenggorokan. Air matanya langsung menggenang di pelupuk mata, membentuk genangan bening yang memburamkan pandangannya. Itu ayahnya, Pramudya, sang menteri, datang menjemputnya langsung, menepati janjinya. Bersamaan dengan itu, dari arah belakang Luciana, muncul suara yang sangat ia kenali, suara yang selalu membuatnya bergidik. "Luciana, kenapa kau diam saja di situ? Cepat ke sini. Apa yang kau lihat? Jangan buang-buang waktu." Suara melengking itu milik Bulastri, yang rupanya datang menjemputnya, seperti biasa, untuk memastikan Luciana tidak lari dan gajinya bisa mereka kendalikan sepenuhnya. Rio juga ikut bersamanya, berjalan dengan malas-malasan, namun kemudian matanya membelalak, menatap ke arah kerumunan bodyguard dan deretan mobil mewah itu dengan keheranan yang luar biasa. Pandangan Rio dan Bulastri seketika terpaku pada pemandangan di depan. Mata Bulastri membelalak selebar-lebar, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Deretan mobil mewah yang harganya mungkin setara dengan seluruh aset mereka, dan barisan pria kekar berseragam. Rio juga tak kalah terkejut. Mulutnya sedikit terbuka, nyaris menganga. Ekspresi mereka berubah drastis dari kesal menjadi bingung, lalu perlahan menjadi teror murni. Mereka saling pandang, tidak mengerti. Siapa orang-orang ini? Apa yang sedang terjadi? Apakah ini ada hubungannya dengan Luciana? Ayah Luciana, Pramudya, mulai berjalan mendekat. Setiap langkahnya penuh wibawa, setiap gerakannya memancarkan otoritas, seolah bumi pun tunduk di bawah kakinya. Para bodyguard itu serempak memberi hormat dengan gerakan yang terlatih sempurna saat ayah melintas di antara mereka, membuat Rio dan Bulastri semakin terperangah. Ayah berhenti tepat di depan Luciana, meraih tangannya dengan lembut namun kokoh, tatapannya penuh kasih sayang yang tak terbatas, mengabaikan kehadiran Rio dan Bulastri sepenuhnya. "Maafkan ayah, nak, ayah terlalu lama membiarkanmu sendiri. Sekarang, ayo kita pulang." Kemudian, ayah menoleh ke arah Rio dan Bulastri. Wajahnya datar, tanpa emosi, namun sorot matanya tajam dan menusuk, memancarkan otoritas yang tak terbantahkan, seolah sedang menghakimi mereka. Rio dan Bulastri masih terpaku di tempat, tidak bisa bergerak, tidak bisa berkata-kata. Mereka belum menyadari bahwa drama yang sedang mereka saksikan ini, drama yang baru saja dimulai, adalah bagian dari takdir mereka sendiri, sebuah balasan yang akan menghantam mereka dengan keras. Keheningan yang mencekam menyelimuti area di depan gerbang sekolah. Udara sore Jakarta yang biasanya ramai, kini terasa membeku, seolah alam pun menahan napas menyaksikan drama yang terungkap. Rio dan Bulastri masih membeku di tempat. Mata mereka melebar ketakutan dan kebingungan. Mereka menatap Luciana, yang kini berdiri di samping pria berwibawa itu, lalu beralih ke sosok Pramudya yang berdiri gagah di depannya, dan kemudian ke deretan bodyguard berjas hitam serta mobil-mobil mewah yang memancarkan aura kekuasaan. Otak mereka berusaha keras memproses pemandangan yang sama sekali tak masuk akal ini. Luciana, si menantu pembantu yang selalu mereka rendahkan, si guru honorer yang gajinya selalu mereka sita, si gadis desa yang tak punya apa-apa, kini dijemput oleh pria berwibawa dengan pengawalan militeristik sekelas pejabat tinggi. Ayah Luciana, Pramudya, akhirnya memecah keheningan. Suaranya rendah, namun menggelegar penuh otoritas. Seolah setiap kata adalah titah yang tak terbantahkan, mampu menghentikan detak jantung siapapun yang mendengarnya. Matanya menatap tajam ke arah Rio dan Bulastri, sorotannya sedingin baja, memancarkan kemarahan yang terkontrol namun tak terbantahkan, sebuah kemarahan yang jauh lebih menakutkan daripada teriakan paling keras. "Kalian!" Suara ayah memecah keheningan, membuat Rio dan Bulastri sedikit tersentak, seperti tersengat listrik. "Saya adalah Pramudya. Dan Luciana, yang selama 3 tahun ini kalian perlakukan seenaknya, kalian rendahkan, kalian peras, adalah putri kandung saya. Putri tunggal saya." 2 kalimat itu diucapkan dengan penuh penekanan, menghantam Rio dan Bulastri bagaikan petir di siang bolong, menghancurkan semua fondasi kesombongan mereka.
Wajah mereka seketika berubah pucat pasi, seperti kertas yang kehilangan semua warna. Mulut mereka ternganga, tak mampu mengeluarkan suara, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Rio, yang biasanya congkak dan penuh percaya diri palsu, kini tubuhnya bergetar hebat. Bu Lastri, yang selalu lantang, mendominasi, dan tak tahu malu, kini lidahnya keluh, matanya melotot tak percaya, tak sanggup mencerna kenyataan yang menghantamnya. Ayah Luciana. Rio tergagap, suaranya tercekat di tenggorokan. Tidak mungkin dia kan tidak punya siapa-siapa. Ia mencoba membantah, mencari celah, namun kata-katanya terputus di tengah jalan. Pramudya mengangkat tangannya dengan gerakan lambat namun penuh kuasa, menghentikan ucapan Rio. Sebuah gestur kecil, namun mampu membungkam segalanya. Tidak mungkin, katamu? Kalian melihatnya sendiri. Luciana adalah darah daging saya. Dan untuk informasi kalian, jika kalian masih bertanya-tanya siapa saya, Pramudya menarik napas, sorot matanya semakin tajam, menusuk hingga ke dalam jiwa mereka. Saya adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Mendengar gelar itu, mendengar posisi tertinggi yang mereka kagumi di layar televisi, dunia Rio dan Bu Lastri runtuh seketika, berkeping-keping. Mereka tak lagi bisa berdiri tegak. Tubuh Bu Lastri nyaris ambruk. Ia harus berpegangan kuat pada bahu Rio untuk menopang dirinya. Lututnya terasa lemas tak bertenaga. Rio sendiri tampak seperti patung lilin yang baru saja dilelehkan oleh api. Semua kesombongan dan angkuhnya lenyap digantikan oleh ketakutan murni yang tak bisa disembunyikan. Wajah mereka memerah karena malu, lalu kembali pucat karena syok, berganti-ganti seperti lampu disko yang rusak, mencerminkan kekacauan di benak mereka. Mereka saling pandang, seolah mencari konfirmasi di mata satu sama lain, memastikan bahwa apa yang mereka dengar itu nyata, bukan mimpi buruk. Menteri. Bu Lastri bergumam lagi, suaranya sangat kecil, tak percaya, bergetar hebat. Otaknya tak mampu mencerna bagaimana mungkin wanita kucel yang selama ini ia injak-injak, ia hina, dan ia perlakukan seperti budak rendahan, adalah putri seorang menteri yang baru kemarin ia puji-puji di televisi. Pria hebat yang ia idolakan, yang memiliki kekuasaan besar, adalah ayah kandung dari menantu pembantu mereka. Ya, Menteri, tegas Pramudya, suaranya memotong udara yang berat. Dan saya tidak akan pernah membiarkan putri saya diperlakukan seperti yang sudah kalian lakukan. Saya sudah mengetahui semuanya. Perlakuan kalian terhadapnya, penghinaan verbal dan fisik, pemerasan gajinya setiap bulan, bahkan upaya kalian mendaftarkannya pada asuransi jiwa dengan kalian sebagai penerima manfaat utama. Nada suara Pramudya kini penuh amarah yang terkontrol, namun sangat menekan, menggetarkan saraf Rio dan Bu Lastri. Saya tidak akan menoleransi itu sedikit pun. Dan percayalah, ini belum berakhir. Luciana menatap wajah Rio dan Bu Lastri. Di sana, ia melihat perpaduan antara ketakutan yang mencekik, penyesalan yang mendalam, dan rasa malu yang luar biasa, terpampang jelas di mata mereka yang dulu penuh kebencian. Mereka mati kutu. Tak ada lagi caci maki. Tak ada lagi ekspresi meremehkan. Hanya ada keheningan mematikan dari orang-orang yang selama ini mengira mereka berkuasa dan bisa berbuat sesuka hati. Mereka tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Lidah mereka seolah terikat, terbungkam oleh kenyataan. Ayo, nak. Pramudya membalikan badan, merangkul bahu Luciana dengan lembut namun kokoh, menariknya menjauh dari tatapan terkejut Rio dan Bu Lastri. Kita pulang. Rumahmu yang sesungguhnya menunggumu. Hidupmu yang sesungguhnya menunggumu. Luciana. Luciana mengangguk. Air mata kelegaan dan kekuatan mengalir di pipinya, membasahi senyum tipisnya. Ia membalas rangkulan ayahnya, merasakan kehangatan dan keamanan yang sudah lama ia rindukan. Ia melangkah menuju mobil mewah itu, diiringi oleh para bodyguard yang membuka pintu untuknya dengan sigap. Setiap langkahnya terasa ringan, seperti beban bertonton telah terangkat dari pundaknya, seolah ia bisa terbang bebas. Di belakang mereka, Rio dan Bu Lastri masih berdiri membisu, terpaku di tempat, seperti patung-patung yang ditinggalkan di tengah jalan.
Mereka menyaksikan mobil-mobil hitam mewah itu bergerak perlahan, lalu melaju pergi, menghilang dari pandangan, meninggalkan mereka dalam debu penyesalan dan kenyataan pahit yang baru saja menghantam mereka dengan kekuatan penuh. Merekalah yang kini terperangkap dalam kehinaan yang tak terhingga, sementara Luciana, burung yang mereka kira telah mereka patahkan sayapnya, kini terbang bebas, mengepakkan sayapnya menuju langit kebebasan yang telah lama ia rindukan. Ini adalah pengungkapan identitas yang mengubah segalanya. Sebuah babak baru telah dimulai, dan karma telah datang. Mobil Mercedes-Benz hitam itu melaju tenang meninggalkan area sekolah, membelah keramaian jalanan Jakarta. Di kaca spion, Luciana melihat Rio dan Bulastri masih membeku dalam keterkejutan, tak bergerak sedikit pun, bagaikan patung yang ditinggalkan. Di dalam mobil, ia merasakan embusan AC yang sejuk di wajahnya, kontras sekali dengan panasnya air mata yang baru saja mengering. Ayahnya duduk di sampingnya, memegang tangannya dengan erat. Kehangatan sentuhannya menyalurkan kekuatan. Tatapan lembut Pramudia adalah obat penenang terbaik setelah 3 tahun hidup dalam tekanan dan kehinaan yang tak henti. "Kamu baik-baik saja, nak?" tanya ayah, suaranya rendah, penuh kepedulian yang mendalam. Ia mengusap lembut punggung tangan Luciana. Luciana mengangguk, masih sulit berkata-kata. Tenggorokannya terasa tercekat oleh emosi yang meluap. Saya baik-baik saja, ayah. Terima kasih sudah menjemput saya." Isak tangis kelegaan akhirnya pecah, tak tertahankan lagi. Ia memeluk ayahnya erat-erat, menumpahkan semua rasa sakit dan beban yang ia pikul. Aroma parfum ayah yang khas, campuran maskulin dan wibawa, adalah aroma yang begitu lama ia rindukan, aroma rumah yang sesungguhnya. Ia merasakan kehangatan dan keamanan yang dulu selalu ada, kini kembali mendekapnya. "Jangan menangis, sayang. Kamu sudah sangat kuat, sangat hebat," hibur ayah, mengusap punggung Luciana dengan lembut. "Ayah minta maaf. Ayah terlalu lama membiarkanmu menghadapi ini sendiri. Ayah pikir kamu butuh waktu untuk belajar kemandirian. Tapi ayah tidak menyangka mereka akan sejauh ini, bertindak sekejam ini." Luciana menggeleng. "Tidak, ayah. Ini pilihan saya. Saya yang salah tidak mendengarkan nasihat ayah dulu. Saya yang terlalu bodoh. Sudahlah. Yang penting kamu sudah kembali. Yang lalu biarlah berlalu. Jadikan pelajaran berharga." Suara ayah berubah tegas, namun tetap menenangkan, penuh keyakinan. "Sekarang, kita akan pastikan mereka menerima ganjaran yang setimpal atas semua perbuatan mereka. Tidak ada yang bisa luput dari hukum, apalagi jika berani menyakiti putri saya." Sementara itu, di depan gerbang sekolah, Rio dan Bulastri masih berdiri seperti patung yang tak bernyawa. Lingkungan sekitar mereka mulai kembali ramai. Lalu lalang kendaraan dan orang-orang tak lagi mereka hiraukan. Pikiran mereka kacau balau, berputar liar, mencoba menyusun kepingan teka-teki yang menghancurkan itu. Menteri Pramudia? Putri kandungnya? Luciana? Si gadis culun yang selalu mereka remehkan? Otak mereka berputar mencari jawaban, namun hanya ada kehancuran dan ketakutan yang mereka temukan. "Mama, itu tidak mungkin kan, Ma?" Rio bertanya, suaranya parau, nyaris tidak terdengar. Ketakutan mulai merayapi setiap selnya, mencengkeram jantungnya. Dia hanya Luciana, guru honorer dari desa yang tidak punya apa-apa. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah ilusi. Bulastri menggelengkan kepala. Air mata mulai menetes deras di pipinya yang tadinya tebal make up dan kini terlihat luntur. Tidak mungkin. Tapi mobil itu, bodyguard itu, dan wajah Bapak Menteri tadi. Suaranya tercekat. Ia tak sanggup melanjutkan. Kenyataan menghantamnya lebih keras daripada tamparan fisik. Polis asuransi jiwa itu. Uang miliaran yang mereka impikan kini berubah menjadi mimpi buruk terburuk mereka. Mereka telah mencoba mengakhiri hidup putri seorang menteri koordinator, seorang tokoh besar negara. Beberapa saat kemudian, kekacauan mulai melanda rumah keluarga Prasetyo. Sebuah mobil sedan hitam lainnya, yang tak terlihat Luciana di sekolah, tiba di depan rumah mereka. Dari sana, turun beberapa pria berjas rapi, bukan bodyguard biasa.
melainkan petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan kepolisian dengan seragam lengkap. Mereka masuk tanpa mengetuk, langsung menerobos masuk ke dalam rumah yang tadinya damai, mencari Rio dan Bu Lastri. Suara-suara mereka terdengar dari kejauhan. Rio Prasetyo dan Ibu Lastri, Anda ditahan atas dugaan tindak pidana penipuan dan pemerasan. Luciana, yang kini sudah berada di rumah megah ayahnya yang luas dan nyaman, sedang membersihkan diri dan berganti pakaian. Ia menerima ponselnya kembali dari ayah, yang ternyata sudah diisi dengan semua kontak penting dan aplikasi berita. Saat ia melihat notifikasi berita di ponsel barunya, ia terkejut, namun bukan terkejut karena takut, melainkan karena kecepatan ayahnya bertindak. Berita terkini mengguncang nasional. Headline pertama, Menteri Pramudia angkat bicara mengenai perlakuan tidak manusiawi terhadap putri kandungnya. Headline kedua, terungkap, suami dan ibu mertua putri pejabat tinggi negara diperiksa polisi dan KPK atas dugaan penipuan dan pemerasan berencana. Headline ketiga, skandal asuransi jiwa mencurigakan terungkap, melibatkan anggota keluarga pejabat tinggi, indikasi pencucian uang. Luciana membaca berita-berita itu dengan mata membelalak. Sebuah senyum kemenangan tipis terukir di bibirnya. Ayahnya tidak main-main. Dalam waktu singkat, setelah ia menceritakan semuanya kepada Pak Harjo, ayahnya telah menyusun strategi yang sangat komprehensif dan cepat. Bukan hanya menjemputnya secara dramatis di depan umum, tetapi juga langsung memproses hukum Rio dan Bu Lastri dengan melibatkan otoritas tertinggi. Ayahnya tak hanya melibatkan polisi, tetapi juga KPK, yang mengindikasikan bahwa ada dugaan tindak pidana lain yang lebih besar, mungkin terkait dengan latar belakang Rio yang tidak jujur dan praktik-praktik ilegal yang selama ini ayah selidiki diam-diam. Beberapa saat kemudian, ia melihat sebuah video pendek di salah satu portal berita. Gambar Bu Lastri dan Rio yang diborgol dan digiring oleh petugas berseragam muncul. Wajah mereka tampak hancur, mata kosong, dan seluruh keberanian serta kesombongan mereka lenyap tak bersisa. Mereka mati kutu, tak bisa membantah sedikit pun di hadapan kilatan lampu kamera wartawan dan pertanyaan-pertanyaan yang melontar. Luciana merasakan campuran emosi yang aneh. Bukan kepuasan dendam yang membara, melainkan semacam kelegaan yang pahit. Keadilan memang telah tiba, ditegakkan dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Dampak yang mengguncang itu tidak hanya terasa pada Rio dan Bu Lastri yang kini mendekam dalam sel, tetapi juga pada dirinya sendiri. Ia akhirnya bebas. Namun kebebasan ini datang dengan harga yang mahal, harga yang dibayar oleh 3 tahun penderitaannya. Babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai, bukan lagi sebagai korban yang pasrah, melainkan sebagai Luciana, putri seorang menteri, yang telah melewati badai terberat dalam hidupnya, dan siap untuk bangkit kembali. Beberapa bulan berlalu sejak Luciana kembali ke rumah ayahnya. Proses hukum Rio dan Bu Lastri berjalan dengan cepat dan transparan. Dengan bukti-bukti kuat yang dikumpulkan oleh tim ayah, termasuk rekaman percakapan, bukti transaksi, dan kesaksian Luciana sendiri, mereka dijatuhi hukuman berat. Rio didakwa dengan pasal penipuan dan pemerasan, sementara Bu Lastri juga terlibat dalam konspirasi asuransi jiwa yang mengarah ke percobaan pembunuhan berencana, meskipun tidak langsung. Kasus ini menjadi sorotan media nasional, dan keluarga Prasetyo akhirnya hancur. Semua aset mereka disita untuk mengganti kerugian, dan reputasi mereka hancur berkeping-keping. Luciana menghabiskan waktu beradaptasi kembali dengan kehidupan lamanya. Ia mendapatkan kembali semua privilese yang pernah ia tinggalkan, namun kali ini, ia melihatnya dengan perspektif yang berbeda. Kemewahan bukanlah kebahagiaan, melainkan sebuah alat yang bisa digunakan untuk hal baik. Ayahnya tidak pernah memaksanya untuk kembali ke lingkungan sosialita atau politik. Ia memberinya kebebasan penuh untuk memilih jalannya. Ia memutuskan untuk melanjutkan profesinya sebagai guru. Namun, kali ini bukan lagi guru honorer. Dengan dukungan penuh dari ayahnya, Luciana mendirikan sebuah yayasan pendidikan anak di daerah-daerah terpencil. Ia mendedikasikan dirinya untuk memastikan anak-anak kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak, sesuatu yang ia harap bisa mencegah mereka mengalami kesulitan hidup seperti dirinya. Ia sering turun langsung ke lapangan, mengajar, dan berinteraksi dengan anak-anak. Di sanalah, di tengah senyum polos anak-anak,
ia menemukan kebahagiaan sejati. Ia menyadari bahwa penderitaannya bukanlah akhir, melainkan sebuah jembatan menuju tujuan hidup yang lebih besar. Hubungan Luciana dengan ayahnya semakin erat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbicara dari hati ke hati. Pramudia, sang menteri yang disegani, di hadapan putrinya adalah sosok ayah yang hangat dan penuh penyesalan atas kesalahannya di masa lalu. Ia bangga dengan Luciana yang memilih jalan pengabdian, bukan jalan kemewahan yang mudah. Suatu sore, Luciana sedang berada di kantor yayasannya yang sederhana namun nyaman. Ia melihat sebuah berita di televisi. Rio dan Bulastri muncul dalam tayangan berita dari balik jeruji besi, dengan wajah yang jauh berbeda dari dulu, kini kusam, tanpa gairah, dan penuh penyesalan. Mereka telah menerima karma atas perbuatan mereka. Luciana tidak merasakan dendam lagi. Yang ada hanya rasa prihatin. Ia sadar, pelajaran terbesar adalah bukan tentang membalas dendam, melainkan tentang memaafkan diri sendiri dan menggunakan pengalaman pahit untuk membangun masa depan yang lebih baik. Luciana kini adalah sosok wanita yang kuat, mandiri, dan berhati mulia. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan semu dalam hubungan yang salah. Ia menemukan kedamaian dalam memberi, dalam melayani sesama, dan dalam pelukan tulus ayahnya. Masa lalu kelamnya tidak lagi menghantuinya, melainkan menjadi fondasi yang menguatkan dirinya. Ini adalah awal yang baru, sebuah babak kehidupan yang dipenuhi makna, kebaikan, dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Meskipun Luciana telah menemukan kedamaian dan tujuan hidup baru dalam pengabdiannya, bayangan masa lalu terkadang masih menghantuinya. Terutama saat ia melihat berita tentang kasus penipuan atau kekerasan dalam rumah tangga, kenangan pahit itu kembali berkelebat di benaknya, memicu nyeri yang samar. Namun, kini ia tidak lagi sendirian atau tak berdaya. Ia memiliki mekanisme yang kuat untuk mengatasinya. Dukungan tak terbatas dari ayah dan Pak Harjo, kepuasan batin dari pekerjaan di yayasan, serta sesi rutin dengan terapis profesional yang membantunya memproses trauma dan membangun ketahanan mental. Yayasan Pendidikan Anak yang didirikannya, Cahaya Harapan Bangsa, berkembang pesat. Dengan dana dan jaringan yang disediakan ayahnya, serta dedikasi luar biasa dari Luciana dan timnya, yayasan itu berhasil menjangkau banyak anak di pelosok negeri, membangun sekolah-sekolah darurat, menyediakan beasiswa, dan meluncurkan program pengembangan diri yang inovatif. Luciana sering mendapatkan undangan untuk menjadi pembicara di seminar-seminar pendidikan tingkat nasional atau forum pemberdayaan perempuan, berbagi kisahnya tentang ketahanan diri, pentingnya pendidikan, dan bagaimana bangkit dari keterpurukan. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang, sebuah simbol harapan. Suatu hari, saat Luciana sedang menghadiri sebuah acara amal besar yang diselenggarakan oleh yayasannya di sebuah hotel mewah di pusat kota, ia berpapasan dengan seseorang yang sangat familiar. Seorang pria muda dengan setelan jas biru tua yang elegan, berdiri di sudut ruangan VIP, matanya menatap Luciana dengan intens, seolah ia adalah satu-satunya orang di antara keramaian. Pria itu adalah Aditya, mantan tunangannya. Pria yang dulu ia tinggalkan begitu saja demi cinta butanya pada Rio. Aditya tidak banyak berubah secara fisik. Rambutnya masih rapi tersisir ke belakang, senyum tipisnya masih memesona. Namun ada kematangan baru yang terpancar dari sorot matanya yang tenang. Luciana merasakan sedikit kejutan, namun tidak ada lagi getaran cinta lama yang menggebu. Hatinya kini telah damai. Fokus pada tujuan yang lebih besar, bukan lagi pada romansa. Aditya berjalan mendekat. Langkahnya mantap. Senyum tipis yang tak asing itu terukir di bibirnya. Luciana, kamu terlihat sangat berbeda. Lebih bersinar, dan jauh lebih kuat dari yang kuingat. Suaranya lembut, bernada tulus, penuh penyesalan yang tersirat namun tak terucap. Luciana membalas senyumnya dengan sopan. Senyum yang memancarkan kepercayaan diri. Aditya, senang sekali bertemu denganmu di sini. Kamu juga terlihat baik, dan sepertinya bisnismu semakin sukses. Ia tahu Aditya adalah seorang pengusaha muda yang sangat sukses di bidang teknologi, sering terlibat dalam kegiatan sosial dan amal. Aku mengikuti beritamu, Luciana, termasuk soal Rio dan Bulastri, kata Aditya. Tatapan matanya menunjukkan kesedihan yang tulus,
seolah ia ikut merasakan penderitaan Luciana di masa lalu. Aku sangat menyesal atas apa yang terjadi padamu. Aku juga menyesal karena dulu tidak bisa meyakinkanmu untuk tidak pergi. Seharusnya aku lebih berusaha keras, tidak menyerah begitu saja. Luciana menggelengkan kepala pelan. Tidak perlu disesali, Aditya. Itu sudah menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Bagian yang pahit, tapi sangat berharga. Aku belajar banyak dari sana, belajar menjadi lebih kuat. Dan lihat, aku sekarang punya ini. Luciana mengisyaratkan ke arah panggung kecil tempat anak-anak dari yayasannya sedang tampil, menyanyikan lagu-lagu perjuangan dengan riang gembira. Aku menemukan tujuan hidupku yang sesungguhnya. Aditya mengangguk. Matanya menatap anak-anak itu dengan kagum dan apresiasi yang tulus. Aku tahu. Aku dengar banyak tentang yayasanmu. Pekerjaan yang luar biasa. Luciana, aku ingin sekali bisa berkontribusi lebih dari sekadar donasi kecil. Mungkin kita bisa bekerja sama di masa depan? Perusahaan teknologiku punya beberapa program edukasi digital yang bisa sangat membantu anak-anak di daerah terpencil. Luciana menatap Aditya, menelisik ketulusan di matanya. Ia tahu pria ini tulus. Tidak ada lagi agenda tersembunyi. Tidak ada intrik seperti yang Rio dan ibunya miliki. Ia melihat potensi kolaborasi yang sangat besar untuk yayasannya. Sebuah peluang untuk memperluas dampak positifnya. Tentu, Aditya, itu ide yang sangat bagus. Mari kita bicarakan ini lebih lanjut. Kamu bisa menghubungi manajer yayasan saya untuk menjadwalkan pertemuan resmi. Ia tersenyum. Senyum tulus yang memancarkan kekuatan dan profesionalisme. Bayangan dari masa lalu memang kembali, namun kali ini, bayangan itu tidak datang untuk menyakiti, melainkan untuk memberikan peluang baru, membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Luciana tahu, ini adalah tanda bahwa ia telah benar-benar melangkah maju. Pertemuan dengan Aditya ternyata membuka babak baru yang tak terduga dalam kehidupan Luciana, melampaui sekadar reuni dengan masa lalu. Mereka memang mulai menjalin kerjasama profesional yang erat antara Yayasan Luciana, Cahaya Harapan Bangsa, dan perusahaan startup teknologi milik Aditya yang berfokus pada edukasi digital. Kolaborasi ini membawa dampak positif yang signifikan bagi yayasan, memperluas jangkauan program-program mereka hingga ke pelosok-pelosok yang sebelumnya sulit diakses, serta meningkatkan efisiensi pembelajaran melalui platform digital. Luciana menemukan bahwa Aditya adalah seorang rekan kerja yang profesional, cerdas, memiliki visi sosial yang kuat, dan yang terpenting, tulus dalam setiap tindakannya. Di luar ranah profesional, mereka juga sesekali bertemu untuk minum kopi di kafe yang tenang atau makan siang santai. Obrolan mereka seringkali melenceng dari urusan pekerjaan, membahas buku-buku yang baru mereka baca, film, atau sekadar bertukar cerita tentang kehidupan pribadi. Aditya tidak pernah membahas masa lalu romantis mereka secara gamblang, selalu menghormati batasan yang Luciana secara tidak langsung tetapkan, dan ia tidak menunjukkan agenda tersembunyi. Ia justru menjadi seorang teman baik, pendengar yang sabar, dan sumber dukungan yang tak terduga dalam menghadapi tekanan hidup Luciana yang baru. Luciana mulai merasakan kenyamanan yang tulus dalam persahabatan ini, sebuah hubungan yang jujur dan tanpa pamrih. Berbeda jauh dari hubungan sebelumnya yang penuh manipulasi. Namun, kembalinya Luciana ke mata publik, ditambah dengan latar belakang keluarganya sebagai putri seorang menteri, serta skandal hukum yang melilit mantan suami dan ibu mertuanya, menjadikannya sorotan media dan masyarakat. Tidak sedikit media yang masih berusaha mencari celah untuk memberitakan kisahnya. Bahkan ada beberapa yang mencoba memelintir fakta untuk menciptakan drama atau sensasi. Komentar-komentar negatif di media sosial, terutama dari pihak-pihak yang masih belum percaya atau iri dengan posisi ayahnya, tak jarang menyudutkannya. Mereka menyebutnya, gadis manja yang pura-pura menderita untuk mencari perhatian, atau putri menteri yang dramatis dan haus validasi. Luciana harus belajar menghadapi tekanan sosial ini dengan kepala dingin. Ayahnya, Pramudya, memberinya pelajaran berharga yang selalu ia ingat. Jangan biarkan suara-suara negatif itu meracuni hatimu. Nak, kamu tahu siapa dirimu yang sesungguhnya. Biarkan karyamu yang berbicara lebih lantang.
Biarkan senyum anak-anak yang kamu bantu menjadi bukti ketulusan dan kebaikanmu. Dengan dukungan ayah dan bimbingan terapisnya, Luciana mengembangkan ketahanan mental yang lebih kuat. Ia belajar untuk tidak peduli dengan komentar-komentar negatif yang tidak membangun, dan fokus sepenuhnya pada tujuan yayasannya. Ia percaya, seiring waktu, kebenaran dan ketulusan niatnya akan terbukti dengan sendirinya. Hubungannya dengan Aditya pun tak luput dari gosip. Beberapa media dan akun gosip mulai menjodoh-jodohkan mereka, mengingat status Aditya yang belum menikah, kesuksesannya, dan latar belakang masa lalu mereka sebagai mantan tunangan. Luciana hanya menanggapinya dengan senyuman dan fokus pada pekerjaannya. Suatu hari, ayah memanggil Luciana ke ruang kerjanya. Suasana kali ini lebih serius dari biasanya. "Nak, ayah senang sekali melihatmu tumbuh sekuat dan seberani ini. Ayah juga melihat bagaimana yayasanmu berkembang pesat, dan kamu berhasil menginspirasi banyak orang. Tapi ada satu hal lagi yang ingin ayah sampaikan, sebuah peringatan penting. Dunia ini kejam, nak, terutama di lingkaran seperti kita, yang penuh dengan intrik dan persaingan. Kamu harus tetap waspada, tidak hanya pada orang baru yang mungkin mendekatimu dengan niat buruk, tapi juga pada bayangan masa lalu yang mungkin akan mencoba kembali." Luciana mengerutkan kening. Perasaannya tidak enak. "Maksud ayah?" "Rio dan ibunya," jawab ayah datar. Sorot matanya mengeras. "Mereka akan bebas suatu saat nanti. Hukumannya berat, tapi tidak seumur hidup. Dan orang seperti mereka, yang hatinya sudah dipenuhi keserakahan dan dendam, tidak akan pernah benar-benar berubah. Dendam itu bisa tumbuh subur di penjara." Wajah ayah terlihat khawatir. Ayah sudah mengerahkan tim khusus untuk tetap memantau mereka setelah mereka bebas nanti. "Tapi kamu juga harus selalu berjaga-jaga. Tidak boleh lengah. Ini adalah tantangan sosial baru yang harus kamu hadapi. Nak, sebuah ancaman yang mungkin akan datang di waktu tak terduga." Peringatan ayah tentang potensi bahaya dari masa lalu terbukti nyata. Suatu sore, dalam perjalanan pulang dari yayasan, mobil Luciana mengalami kecelakaan yang disengaja. Seorang pria bertopeng menyerangnya, namun ia segera diselamatkan oleh tim pengamanan ayahnya yang sigap. Pelaku ternyata adalah Rudy, adik tiri Rio, yang menyimpan dendam. Rudy segera ditangkap dan ditindak sesuai hukum. Insiden itu, meskipun mengerikan, memperkuat tekad Luciana. Ia menyadari betapa ia dilindungi dan betapa ia harus terus maju. Hubungannya dengan Aditya pun semakin erat. Aditya yang selalu mendampingi selama masa pemulihan, akhirnya menyatakan perasaannya. Luciana membalasnya dengan tulus. Setahun kemudian, Luciana dan Aditya menikah dalam upacara sederhana. Mereka melanjutkan dedikasi mereka pada yayasan Cahaya Harapan Bangsa, memperluas jangkauan dan dampak positifnya. Luciana, yang dulu terperangkap dalam sangkar emas palsu, kini menemukan kebebasan dan kebahagiaan sejati. Ia tidak hanya selamat dari badai, tetapi juga bangkit menjadi inspirasi, menemukan kedamaian yang sejati dalam cinta, pengabdian, dan tujuan hidup yang berarti. Tamat.